Seorang murid pindahan baru berjalan memasuki SMA Korea, namun alih-alih memperkenalkan diri dengan sopan, Ryo Kaman justru bertanya kepada seisi kelas apakah ada yang punya rokok. Gurunya langsung menyadari bahwa murid ini akan jadi masalah, sementara murid lainnya menatapnya dengan tidak percaya. Belakangan, setelah pelajaran selesai, Kang Man menyaksikan para perundung sekolah memberikan perlakuan khusus kepada salah satu teman sekelas mereka. Hal ini menarik perhatian kelompok tersebut, dan mereka bertanya pada Kang Man mengapa dia sendirian. Kang Man mengaku baru saja kembali dari luar negeri dan tidak tahu apa-apa tentang kehidupan sekolah di Korea. Dia tidak punya teman, dan tidak tahu bagaimana siswa biasanya bertindak. Karena itu, dia dengan cepat menarik perhatian kelompok berandalan sekolah. Pemimpin mereka bertanya apakah Kang Man mengenal petarung terkenal dari Daejeon. Ingin bisa membaur, Kang Man berbohong dan mengatakan bahwa mereka sering minum bersama. Para berandalan itu berpura-pura percaya, menyambutnya ke dalam kelompok mereka, bahkan menawarkan diri untuk jadi teman pertamanya. Setelah sekolah berakhir, gadis bernama Hai Anon tiba-tiba memeluk lengannya dan menempelkan dadanya yang berisi. Dia bertanya apakah Kang Man langsung pulang ke rumah. Kang Man menjawab iya karena dia sudah lelah. Gadis itu mengatakan jika begitu, dia bisa membantunya bersantai. Dan pria kita ini tidak akan melewatkan kesempatan itu dan setuju untuk melahap si kue. Kemudian malam itu, Hayan membawa Kang Man ke kamar motel. Dia bersikap seolah tertarik pada Kang Man, hanya untuk membuat para berandalan lain melompat keluar sambil merekam semuanya. Mereka mengungkapkan bahwa mereka sudah menghubungi petarung yang diklaim Kang Man sebagai kenalannya. Si bro tertangkap basah dalam 4K. Kelompok itu mengepungnya, mengejeknya, dan menyatakan bahwa mulai hari itu dia akan menjadi budak pribadi mereka. Kang Man tetap berakting bingung, membiarkan mereka percaya bahwa dia hanyalah murid pindahan yang lemah. Salah satu berandalan menampar wajahnya sebelum mencengkeram seragamnya dan merobek bajunya, namun tawa mereka langsung lenyap. Seluruh tubuh Kang Man dipenuhi bekas luka, cedera lama, dan otot-otot yang seharusnya tidak dimiliki oleh murid SMA biasa. Sebelum datang ke Korea, dia menghabiskan bertahun-tahun berlatih di pulau pribadi milik Batala, salah satu organisasi pembunuh bayaran paling berbahaya di dunia. Dia selamat dari siksaan bawah air, peluru tajam, dan instruktur yang akan menembak peserta pelatihan karena terlambat 1 menit saja. Karena Kang Man bukanlah siswa yang tak berdaya, dia adalah seorang pembunuh bayaran terlatih yang dikirim ke Korea untuk satu pembunuhan terakhir. Saat mereka menyerangnya, mereka tanpa sadar mengaktifkan aturan pribadinya. Siapapun yang menyerangnya lebih dulu menjadi target yang sah. Kang Man mengangkat tangannya dan memberikan satu tamparan yang mengirim pria itu ke dimensi lain dan menghantam tanah. Namun, Kang Man tidak ingin menyerang lebih dulu. Dia dengan tenang menunggu mereka memberinya alasan. Saat seorang siswa mengayunkan tabung pemadam api ke kepalanya, Kang Man menangkap tabung logam itu dengan satu tangan dan meremasnya seperti kaleng kosong. Dia kemudian mencengkeram wajah penyerangnya dan membenamkan kepalanya ke tempat tidur. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah perkelahian. Itu adalah sebuah pelajaran. Yang lain ditendang hingga menembus wastafel kamar mandi. Petarung terkuat mereka, mantan prospek MMA, menyerbu maju dengan penuh percaya diri, hanya untuk dilontarkan menembus dinding dengan tubuh yang terpelintir seperti pretzel. Sekarang kalian semua bertanya-tanya bagaimana akhirnya bisa sampai di sini. Mari kita putar balik sedikit. Hari itu, Kang Man berdiri di persimpangan. Jalan mengenakan seragam sekolahnya, merasa stres dengan keadaan negara ini. Dia teringat saat masih SD, dia sering disuruh untuk membelikan anggur keras dan rokok untuk ayahnya. Namun, perasaan hangat yang selalu dia rasakan setiap kali berada di Korea telah lenyap, membuatnya bertanya-tanya apakah mereka menukar keramahan hangat mereka demi pembangunan. Terakhir kali dia berada di Korea adalah 10 tahun lalu, dan berada di negara ini lagi memberinya perasaan seolah dia berada di dunia futuristik. Kemanapun dia menoleh, ada mobil-mobil mahal, dan bahkan orang-orang semuanya memakai barang mewah, seolah itu adalah hal yang normal. Dia berjalan ke taman untuk melihat mainan bebek yang sering dia lihat saat kecil dulu. Bebek itu terlihat lebih besar di matanya kali ini, dan dia bertanya-tanya apakah mereka membuat bebek itu tumbuh seiring dengan kemajuan negara. Meskipun demikian, dia bisa tahu bahwa bunga sakura di jalanan masih sama, bahkan dengan semua pembangunan yang telah melanda bangsa ini. Tepat saat itu, seorang anak kecil berlari melewatinya menuju orang tuanya. Dia baru saja mengunjungi taman bebek juga, dan dia memberitahu orang tuanya bahwa dia ingin makan sup bebek. Ayahnya sudah tahu bahwa anaknya pasti menginginkan ini, dan dia meyakinkan anaknya bahwa dia sudah membuat reservasi. Melihat anak itu mengingatkannya pada saat dia kecil juga. Dia biasanya datang ke taman bersama orang tuanya. Ayahnya biasanya menggendongnya di leher, dan Kang Man menyebut bunga-bunga yang jatuh dari pohon sakura sebagai popcorn. Namun, ayahnya yang manis akan mengoreksinya, memberitahu bahwa itu adalah bunga sakura, bukan popcorn. Pada suatu hari, ibunya menyarankan agar mereka pergi ke bioskop untuk menonton film. Ayahnya bertanya apakah ada film tertentu yang ingin dia tonton, dan dengan penuh semangat dia menjawab bahwa dia ingin menonton salah satu film di mana ibu tirinya terjepit di mesin cuci sementara anak tirinya membantunya dari belakang. Sang ibu terdiam saat mendengar ini, tapi ayahnya justru ikut bermain, memberitahu anaknya bahwa dia juga ingin menonton film itu. Notifikasi dari ponselnya membuatnya keluar dari dunia nostalgia yang telah menjeratnya, dan Kang Man kesal karena dia bahkan tidak mendapatkan momen ketenangan untuk dirinya sendiri. Dia mengeluarkan perangkat di sakunya, yang menunjukkan lokasinya saat
ini sambil menandai targetnya. Dengan tatapan dingin di wajahnya, dia menyadari sudah waktunya untuk bekerja. Dia kemudian berjalan jauh ke sebuah minimarket yang ternyata menjual rokok. Dan saat dia sampai di sana, matahari sudah terbenam. Dia perlahan melangkah ke dalam toko dan karena tidak bisa melihat siapapun di meja kasir, dia memanggil siapapun yang mengelola tempat itu. Karena tidak ada orang di sekitar, dia memutuskan untuk menuju ke bagian rokok dan mengambil sebatang rokok sambil menunggu. Tepat saat dia meraih salah satu bungkus rokok, sebuah suara tua muncul dari belakang bertanya apakah siswa diperbolehkan merokok. Ini menarik perhatiannya dan dia berjalan untuk memberitahu penjaga tersebut bahwa dia hanya sedang menjalankan tugas untuk ayahnya. Kang Man kemudian mengeluarkan kartu hitam unik, memberitahu bahwa kartu itu milik ayahnya. Dia meletakkan kartu itu di meja, memberitahu pria itu untuk menagih kartu tersebut selama 36 bulan ke depan. Tapi pria itu akhirnya menjawab bahwa dia juga seorang pelanggan di toko itu. Kang Man meminta maaf atas asumsinya, mengungkapkan bahwa dia menonton banyak drama Korea saat berada di luar negeri. Dan pria itu mirip dengan penjaga toko di film-film tersebut, itulah sebabnya dia berasumsi bahwa dia adalah pemilik tokonya. Setelah mendengar ini, pria itu mengungkapkan keterkejutannya karena bisa bertemu dengan seseorang yang baru saja datang dari luar negeri seperti dirinya, karena dia baru saja kembali juga. Kang Man berbicara tentang betapa kebetulannya hal itu dan kemudian bertanya apakah secara kebetulan dia bekerja di organisasi yang sama dengannya. Kang Man hendak menyebutkan pekerjaannya yaitu sebagai pembunuh bayaran ketika pria itu mengayunkan pisau lipat ke arahnya. Kecepatan ayunan pisau pria itu sangat cepat sehingga tampak seolah-olah Kang Man sudah selesai dan cerita akan berakhir di bab pertama. Namun, saat semuanya tenang, ternyata Kang Man telah menangkis serangan itu dengan sebuah bungkus rokok. Pria itu bertanya apakah dia di sana untuk membunuhnya, dan dia tersenyum, memuji intuisinya, memberitahu bahwa dia bukan orang bodoh untuk seseorang yang mengkhianati organisasi. Dia mengulurkan tangannya melalui lemari toko dan mencengkeram leher pria itu untuk melemparnya ke kejauhan sambil memberitahu bahwa dia jelas ada di sana untuk membunuhnya karena dia telah membunuh banyak agen organisasi. Pria itu menghantam tanah, tetapi sebelum hal lain terjadi, dia mengungkapkan keterkejutannya pada kartu Kang Man. Pada dasarnya, di organisasi, mereka mengeluarkan kartu dengan warna berbeda, mulai dari perak hingga emas dan hitam. Namun, yang mengejutkannya adalah kartu hitam hanya diberikan kepada agen berperingkat tertinggi, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah dia temui. Karena ini, target tidak mau percaya bahwa seseorang semudah Kang Man diberi kartu hitam. Kang Man mengulurkan tangannya dengan senyum di wajahnya sambil berterima kasih kepada orang tua itu atas pujiannya. Target kemudian bertanya kepada pembunuh muda itu di mana senjatanya, dan pertanyaan itu membuatnya bingung. Target tidak percaya bahwa Kang Man benar-benar datang mengejarnya tanpa senjata, dan dia menjawab bahwa senjatanya disita di bandara. Ini mengejutkan Target karena dia tidak menyangka pemilik kartu hitam akan seceroboh ini. Saat dia berbicara dengan Kang Man, Target sudah melepaskan salah satu bilah pisaunya yang bisa dilepas. Dan saat dia memberitahu Kang Man bahwa aturan pertama pembunuhan adalah senjata, dia melemparkan pisau ke arahnya. Sama seperti sebelumnya, Kang Man dengan tenang bereaksi terhadap ini dan menangkap pisau itu tepat saat mencapai kepalanya. Target melanjutkan dengan pelajarannya yang tidak diinginkan, mengungkapkan bahwa aturan kedua adalah serangan kejutan. Menggunakan aturan yang baru saja dia sebutkan, dia meluncurkan serangan kejutan yang diarahkan dengan sempurna ke leher Kang Man. Namun, Kang Man dengan mudah mencengkeram tangannya sebelum dia mendapatkan kesempatan sedikit pun untuk memotongnya. Kang Man kemudian menatap mata targetnya, bertanya mengapa agen sekalibernya mengkhianati organisasi, padahal dia pasti menikmati banyak sekali keuntungan dari organisasi. Dia sangat tertarik untuk mengetahui mengapa pria itu mengkhianati mereka, dan dia menjawab dengan apa yang tampak seperti teka-teki, mengatakan, "Kaleng timah." Kang Man, sebagai orang yang intuitif, kemudian menoleh ke belakang untuk melihat kaleng makanan yang telah diiris terbuka di belakangnya. Target kemudian berkata bahwa setiap hari dia bekerja untuk organisasi, membuatnya merasa seolah-olah dia terjebak di dalam kaleng timah. Dia menarik dirinya menjauh dan kemudian meluncurkan serangan lain dengan niat menusukkan pisaunya ke leher Kang Man. Namun, dia menghindari serangan itu dan memblokirnya dengan kaleng yang baru saja dia ambil dari lemari. Bila pisau Target memotong kaleng, meninggalkan Kang Man hanya dengan tutup kaleng. Pembunuh muda itu memuji targetnya dalam menggunakan metafora, menggodanya, bertanya apakah dia reinkarnasi Shakespeare. Target hanya menjadi lebih kacau saat dia meluncurkan rentetan serangan ke arah Kang Man. Dia mengayunkan pisau dengan sangat keras ke arahnya, mencoba memotongnya, tetapi Kang Man memblokir semuanya sementara pertukaran serangan meninggalkan kilatan cahaya di ruangan yang gelap. Saat mereka sibuk saling serang, Target melanjutkan dengan kuliah filosofisnya, mengungkapkan bahwa melakukan apapun yang diinginkan organisasi bukanlah cara hidup yang benar karena itu kurang lebih seperti neraka di bumi. Dengan wajah prihatin, dia menyebutkan keinginannya untuk bebas, itulah sebabnya dia mengkhianati organisasi. Pertarungan semakin sengit saat keduanya terkunci satu sama lain. Target hampir berhasil mengenai, tetapi akhirnya justru memotong dasi Kang Man. Dalam momen standoff klasik, keduanya saling menyerang dengan cara yang gila. Target berhasil melukai pembunuh muda itu di punggung yang membentang dari bahu kanannya sementara Kang Man memotong pipi Target dengan tutup kaleng. Pembunuh muda itu kemudian bertanya apakah dia kehilangan sesuatu karena tidak mungkin dia seceroboh ini jika dia memiliki segalanya. Target, yang sekarang memiliki tutup kaleng menempel di wajahnya dengan tenang menjawab bahwa dia kehilangan keluarganya. Dia menyebutkan bahwa organisasi membunuh keluarganya dan saat dia berbicara tentang keluarganya, ada foto keluarga yang duduk di meja kasir. Dia mengungkapkan bahwa organisasi melacak identitas keluarga agen dan memastikan untuk mengawasi mereka secara konstan untuk mencegah mereka mengkhianati organisasi. Dia menyerbu ke arah Kang Man lagi, tetapi kali ini dia
menendang sekantong bubuk ke arahnya. Ini mengganggu penglihatannya dan sebelum dia menyadarinya, Kang Man telah mengangkatnya dan membantingnya ke tanah. Dia menabrak potret keluarga di ruangan itu sambil mengungkapkan dengan senyum bahwa harga kebebasan yang dia miliki sekarang adalah nyawa keluarganya. Kang Man terkejut mendengar bahwa target benar-benar tetap mengkhianati organisasi meskipun dia tahu bahwa keluarganya akan berada dalam risiko. Dia tetap di tanah sementara Kang Man berdiri di atasnya. Dia mengungkapkan bahwa toko tempat mereka bertarung saat ini adalah toko yang sering dia kunjungi, yang berarti pemiliknya bukan orang asing baginya. Namun, ketika dia masuk pada hari tertentu itu, pemilik toko tampak benar-benar kelelahan. Karena dia prihatin, target menyarankan pemilik toko untuk tutup dan beristirahat. Namun, jawaban yang didapatnya dari pemilik toko adalah bahwa dia tidak bisa beristirahat karena dia perlu memberi makan keluarganya. Setelah mendengar ini, target hancur karena dia melihatnya sebagai orang bodoh yang mengabaikan diri untuk melayani keluarganya, hingga merugikan dirinya sendiri. Melihat ke ruang dalam toko, Kang Man melihat tubuh pemilik toko tergeletak di ruangan dengan kepala terbentur ke dinding. Dia terkejut dan dia bertanya kepada target apakah dia membunuh pemilik toko karena pandangannya terhadap pria itu. Target benar-benar kehilangan kendali saat dia menyebutkan bahwa semua hal tentang berkorban demi keluarga itu menyebalkan. Dia kembali berdiri, berbicara tentang bagaimana dia cukup yakin bahwa pria tua itu tidak bahagia dengan hidupnya. Saat dia bangun, kabut merah mengelilingi ruangan dan target bertanya kepada Kang Man apakah dia tetap setia kepada organisasi karena dia juga memiliki keluarga untuk dilindungi. Kang Man tetap diam dan target melanjutkan dengan memberitahu dia dengan suara tegas bahwa keluarga adalah tali kekang. Ini terasa sangat dalam, meninggalkan Kang Man berdiri di sana dengan syok. Target akhirnya mengunci posisi dan dia memberikan serangan kilat yang menghancurkan lemari di belakang Kang Man. Menggunakan semua ini sebagai pengalih perhatian, dia mengincar kepala Kang Man sambil memberitahu bahwa dia tidak percaya pada hal favorit Dominic Toretto, keluarga. Target yakin dia telah melumpuhkan Kang Man, tapi ketika debu menghilang, Kang Man telah menghilang. Entah dari mana, sesuatu mengiris lehernya, mengubah lehernya menjadi corong lurus. Kang Man telah berlari melewatinya, memotong lehernya dengan sangat rapi sehingga target terpaksa bertanya bagaimana dia melakukannya. Kang Man kemudian memamerkan bilah kecil di tangannya, yang ternyata adalah bilah yang dia tangkap sebelumnya. Kang Man memberitahu targetnya bahwa dia seharusnya terus melacak kemana senjatanya pergi. Kang Man melanjutkan dengan memberikan pelajaran perpisahan kepada target, memberitahu dia untuk tidak membuang barang sembarangan. Target terus kehilangan darah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan indera mobilitasnya gagal. Dia jatuh ke tanah dengan bilah pisaunya jatuh dari tangannya sementara darahnya membasahi tanah. Target dengan putus asa mencoba menghentikan pendarahan dengan memegang lehernya, tapi akhirnya dia sadar bahwa pembunuh muda itu tidak pernah menganggapnya serius sejak awal. Kang Man mengonfirmasi ini, memberitahu bahwa dia hanya ingin melihat apakah ada motif di balik pengkhianatannya. Dia meyakinkan target bahwa semua hal itu tidak bersifat pribadi baginya. Target terengah-engah mencari udara, dan karena dia telah melihat betapa berbakatnya Kang Man, dia menyimpulkan bahwa dia benar-benar dikirim oleh organisasi untuk membunuhnya. Namun, Kang Man dengan cepat mengoreksi kesalahpahaman itu. Dia bergerak lebih dekat untuk berbisik di telinganya, memberitahu bahwa alasan dia sebenarnya datang ke Korea bukanlah karena dia. Target terkejut saat mendengar ini, dan Kang Man memberitahu bahwa dia hanyalah persinggahan di sepanjang jalan. Kang Man mengakui bahwa orang yang dia kirim untuk dieliminasi adalah orang yang sangat istimewa. Faktanya, orang itu sangat berbakat sehingga dia akan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyingkirkan mereka. Kang Man membalikan punggung untuk pergi dan dia memberitahu target bahwa dia baru saja memberinya kebebasan yang dia dambakan. Dan dia bahkan membuatnya lebih baik dengan memberinya kebebasan abadi. Kang Man meninggalkan target di ruangan yang basah kuyup oleh darah dan saat itulah dia menyampaikan informasi bahwa dia selesai dengan subtarget. Namun, dia mengakui bahwa pria itu cukup layak untuk pemanasan. Dia pikir sudah waktunya baginya untuk menuju ke tempat misi utamanya berada. Tetapi karena seragam sekolahnya robek dan basah kuyup oleh darah, dia menyadari bahwa dia harus mendapatkan seragam sekolah baru. Dia dengan dingin mengungkapkan bahwa hari berikutnya akan menjadi awal dari item utama dalam menu pembunuhan kontrak seperti yang dijanjikan. Hari berikutnya, dia menuju ke sekolah menengah tempat misinya akan berlangsung. Sebulan sebelumnya di rumah anggota DPR di distrik Angelus, Kang Man telah pergi ke sana dalam sebuah misi hanya untuk mendapati dirinya menghadapi banyak keamanan. Dia hanya dipersenjatai dengan revolver sementara targetnya, Manuel Santos, dikelilingi oleh pria-pria bersenjata berat. Dan Kang Man menggodanya, memberitahu bahwa dia bisa saja mati sendiri daripada memaksanya untuk membuat dirinya stres. Manuel memahami beratnya seorang pembunuh profesional yang mengejarnya, dan dia mendesak Kang Man untuk membiarkan keluarganya pergi lebih dulu. Kang Man menoleh ke belakang untuk melihat istri Manuel memegang anak mereka yang ketakutan. Manuel mendesak Kang Man untuk membiarkan keduanya pergi karena mereka tidak tahu apa-apa tentang urusan mereka. Dan Kang Man menarik napas dalam-dalam memikirkan situasinya. Mengejutkan, dia memberitahu Manuel bahwa keluarganya bebas untuk pergi. Pada dasarnya, Kang Man memiliki protokol ketat untuk tidak pernah menyakiti siapapun selain target kecuali mereka menyerangnya lebih dulu. Setelah mendengar ini, Manuel memerintahkan pasukan keamanannya untuk membidik. Manuel meremehkan Kang Man, memberitahu bahwa bagi seseorang seperti dia untuk memiliki pemikiran lunak seperti itu, dia tidak layak menjadi kontraktor kelas B. Dia menertawakan Kang Man karena dia pikir dia ketakutan karena dia mengira dia berasal dari Batala. Berbicara tentang Batala, itu adalah kasino yang melayani orang kaya, yang menjadikannya tempat untuk perjudian berisiko tinggi. Namun, di balik apa yang diyakini semua orang sebagai kasino biasa, ada kebenaran tersembunyi. Ternyata mereka secara terbuka membagikan kontrak pembunuhan, dan pemerintah bahkan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Karena reputasi dan pengaruh mereka, mereka menerima kontrak untuk menyingkirkan
pikirkan Manuel. Dealer kasino berambut pirang yang melayani klien menyebarkan kartu di depan klien, menyuruhnya memilih satu. Dia membiarkan klien tahu bahwa kartu yang dia pilih menentukan peringkat kontraktor, dan klien menjawab bahwa dia menyadari fakta ini. Klien mulai memilih apa yang tampak sebagai kartu peringkat tertinggi, yaitu Spade A. Dealer terkesan dengan pilihannya, tetapi dia memberitahu klien bahwa biaya komisi untuk Spade A sangat tinggi. Namun, klien tidak menahan diri karena dia sudah menyiapkan banyak hartanya untuk ditawarkan atas pekerjaan itu. Dia memberitahu dealer bahwa dia ingin pekerjaan itu segera dilakukan. Kembali ke rumah Manuel, Kang Man telah benar-benar memusnahkan penjaga dan sudah menembak kepala Manuel. Dia menyalakan rokok di tengah kekacauan dan menegaskan kembali bahwa dia hanya mengatakan tidak akan menyakiti siapapun selain target kecuali mereka menyerangnya lebih dulu. Istri Manuel masih ada di sana dan dia menatap dengan ngeri pada apa yang tersisa dari keluarganya. Kang Man berjalan ke arahnya, bersimpati atas kematian suaminya. Saat dia berjalan pergi, dia memberitahu wanita itu bahwa dia akan membayar dosa-dosanya suatu hari nanti. Sekarang di masa sekarang, Kang Man berjalan ke kelas, tetapi alih-alih memperkenalkan diri seperti orang lain, dia memutuskan untuk menambah aura dengan bertanya apakah ada yang punya rokok. Bahkan guru bisa merasakan auranya dan dia bertanya siapa dia karena dia terlihat seperti seseorang yang akan meremehkan otoritasnya. Kang Man hanya memberitahu pria itu bahwa dia adalah murid pindahan dan guru mendesaknya untuk memperkenalkan diri. Kang Man kemudian mulai memperkenalkan diri, mengungkapkan bahwa dia dari Daejeon tetapi mereka tidak tahu bahwa dia dari Batala, sebuah organisasi pembunuhan kontrak. Dia pada dasarnya mendaftar di sekolah menengah karena dia ingin mendapatkan kesempatan yang baik pada target yang dia datangi ke Korea Selatan. Karena Korea Selatan adalah negara yang cukup aman, Kang Man tahu dia harus mencari cara untuk mencapai target dengan cara yang paling alami. Tersembunyi di dalam pesan pengantarnya adalah niat aslinya, tetapi tidak ada yang menyadari hal ini. Sebelum datang, dealer berambut pirang telah memberinya informasi yang dia butuhkan. Dia memberitahu bahwa kewarganegaraan target adalah Korea Selatan dan bahwa target saat ini tinggal di Seoul. Namun, masalahnya adalah mereka bahkan tidak tahu siapa targetnya. Kang Man terkejut saat mendengar ini dan dealer memberitahu bahwa itu mungkin terdengar gila, tapi persis seperti yang dia dengar. Pada dasarnya, satu-satunya informasi yang diberikan klien adalah nama target dan tidak ada detail pribadi lainnya sama sekali. Kang Man menganggap seluruh misi ini cukup menarik, tapi karena dia seorang profesional dalam apa yang dia lakukan, dia bukan orang yang menghindar dari misi. Dengan penelitian yang telah dia lakukan, dia menuju ke kelas targetnya. Tapi setelah memeriksa kelas, dia melihat bahwa target bahkan tidak ada di sekolah. Dia sedang memikirkan jalan ke depan ketika dia mendengar dua siswa berdebat satu sama lain tentang siapa yang seharusnya menyingkir atau tidak. Siswa dengan tato mencengkeram pintu dan menendang pria lain ke dinding. Dari pandangan yang lebih dekat, tampak bahwa siswa bertato itu adalah pemimpin kelompok berandalan dan wanita di antara mereka, Chai Hyan, segera melihat Kang Man dari kejauhan. Dia memanggil perhatian kelompoknya padanya dan pria bertato itu bertanya pada Kang Man apakah dia sendirian. Kang Man menjawab bahwa dia sendirian karena dia tidak punya teman dan jauh di lubuk hatinya dia sudah berpikir untuk menggunakan rencana B. Kang Man pada dasarnya bergaul dengan para berandalan dan mereka membawanya ke sudut rahasia mereka tempat mereka merokok dan melakukan berbagai hal. Pemimpin bertanya pada Kang Man apakah dia benar-benar dari Daejeon dan dia mengatakannya. Dia kemudian bertanya apakah dia mengenal orang yang menarik bernama Lee Sean yang merupakan bos besar dari Daejeon. Kang Man menyadari bahwa dia sedang diuji dan dia siap untuk itu. Dia memberitahu mereka bahwa dia jelas mengenalnya dan bahkan ketika dia ingin pindah, dia membuatnya minum. Setelah mereka mabuk berat karena terlalu banyak minum, Sunuman pergi untuk memecahkan mesin karaoke. Hyun tampak terkesan saat mendengar ini dan dia bertanya pada Kang Man apakah dia orang besar di tempat asalnya. Kang Man menjawab bahwa dia dan Sung Wan hanya kenalan dan tidak lebih. Pemimpin berandalan terkesan oleh semua yang dia dengar karena dia percaya bahwa Kang Man adalah orang yang tangguh. Dia kemudian mengulurkan tangannya ke depan, menyarankan agar mereka menjadi teman. Kang Man menerima tangannya dan menerima tawaran itu karena dia tidak keberatan menjadikan mereka teman pertamanya di Korea. Kelompok itu menghabiskan waktu bersama sampai malam itu. Dan setelah kelompok itu naik bus, meninggalkan Kang Man sendirian, dia teringat ingatan dari masa lalunya ketika dia diculik dan dikirim ke Angelus. Saat dia menyusuri jalan yang gelap, Kang Man bertanya-tanya akan jadi seperti apa hidupnya jika bukan karena momen yang menentukan itu. Tiba-tiba, Hyan muncul dari belakang, memegangi lengannya sambil menempelkan tubuhnya dengan manja. Hyan bertanya apakah Kang Man akan langsung pulang, dan dia menjawab iya karena sudah merasa lelah. Hyan kemudian memberikan tawaran menggoda, menyarankan agar mereka bersantai bersama. Hyan lalu membawanya ke sebuah kamar motel. Di dalam kamar, Hyan merebahkannya di atas tempat tidur yang empuk. Kang Man sudah terhanyut oleh suasana ruangan dan betapa cantiknya gadis itu. Hyan mendorongnya ke tempat tidur layaknya seorang profesional sambil bertanya apa yang ingin dia lakukan. Tepat saat itu, Kang Man menanyakan sesuatu yang mengejutkan, menanyakan apakah yang dia lakukan saat ini adalah apa yang disebut perundungan. Tiba-tiba, teman-teman Hyan muncul dari kegelapan dan ternyata mereka telah merekamnya sejak awal. Para berandalan itu tertawa terbahak-bahak melihat Kang Man, mengejeknya tentang betapa mudahnya dia terangsang hanya karena sentuhan seorang gadis. Bahkan Hyan tidak bisa menahan tawa sambil meminta Kang Man menilai aktingnya. Kang Man bertanya dengan tenang mengapa mereka melakukan ini, dan pemimpin kelompok itu malah balik bertanya. Ternyata, sang pemimpin tahu bahwa dia berbohong tentang Sung Wan karena Sung Wan menderita penyakit hati sejak kecil, jadi dia tidak bisa minum alkohol. Selain itu, pemimpin berandalan itu telah menelepon Sung Wan untuk memastikan, dan dia tidak tahu siapa itu Kang Man. Kang Man perlahan bangkit dari tempat tidur, berpura-pura bodoh, sementara kelompok itu terus mengejeknya.
mengatakan bahwa dia membuatnya terlalu jelas. Kang Man masih mencoba bersikap ramah ketika salah satu dari mereka menampar wajahnya. Mereka memberitahunya bahwa mulai saat ini, dia akan menjadi pintu otomatis kelas mereka. Pria itu kemudian merobek ke meja Kang Man hanya agar mereka bisa mengejutnya lebih jauh. Namun, mereka disambut oleh pemandangan yang mengejutkan hingga ke tulang. Sebelum datang ke Korea, Kang Man sempat menolak misi tersebut karena tidak ada detail tentang targetnya. Sang perantara bertanya mengapa dia menolak misi tersebut, dan dia dengan jelas memberitahunya bahwa ada sejuta orang di Korea yang memiliki nama yang sama dengan target, dan kecuali sang perantara memintanya untuk membunuh setiap orang dari mereka, misi itu dianggap sampah. Jauh di lubuk hatinya, Kang Man sebenarnya takut mengambil misi itu karena dia tahu dia mungkin akan merasa rindu rumah dan melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan jika dia kembali ke Korea. Tepat saat itu, sang perantara memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang semua itu karena misi yang diberikan kepadanya tidak seperti yang lain. Karena pentingnya misi tersebut, dia akan diberikan hadiah, yaitu kebebasan abadi dari organisasi. Suara kebebasan di telinganya mengejutkan Kang Man karena perantara itu pada dasarnya mengatakan kepadanya bahwa setelah misi ini, dia tidak perlu kembali ke Batala. Ini kurang lebih merupakan misi yang bisa menjadi misi terakhirnya, itulah sebabnya dia harus berhasil dengan segala cara. Kembali ke motel, para berandalan itu terperanjat karena setiap bagian tubuhnya dipenuhi memar, dan dia terlalu berotot untuk ukuran siswa SMA biasa. Kang Man tersenyum karena pria yang baru saja menyerangnya telah mengaktifkan aturan pertamanya, yang berarti dia tidak punya pilihan selain membalas. Kang Man mengangkat tangannya dan melayangkan tamparan keras yang merekonstruksi wajah pria itu sebelum menghempaskannya ke seberang ruangan. Teman-temannya benar-benar terpana melihat kawan mereka babak belur hanya dengan satu pukulan. Kang Man menghela napas karena dia telah salah menilai kekuatannya sendiri, tetapi memang sudah rencananya agar mereka menyerangnya sejak awal. Itulah sebabnya dia menciptakan persona palsu untuk memancing mereka. Kang Man terlihat sangat mengancam saat dia mengepalkan tinjunya sambil mendesak mereka untuk menyerangnya. 6 tahun sebelumnya di Kamatayan, sebuah pulau pribadi tak berpenghuni milik Batala, Kang Man terlihat menjalani pelatihan yang mengerikan, di mana dia harus tetap terendam di dalam air dengan rantai terikat di sekujur tubuhnya sementara rantai itu terikat pada sebuah ban. Dia dikenal sebagai peserta nomor 55 saat itu dan meskipun seluruh prosesnya gila, dia mampu tetap terendam selama beberapa menit. Pada saat dia akhirnya merangkak keluar dari air, ada biota laut yang menempel di tubuhnya dan dia nyaris tidak selamat dari seluruh cobaan itu. Dia berhasil bangkit, menyeret dirinya ke garis finish. Namun tepat saat dia hampir mencapai ujung garis, sebuah pistol ditodongkan ke kepalanya oleh pelatihnya yang memberitahunya bahwa dia telah melampaui batas waktu 1 menit. Kang Man tetap tenang melalui semua itu. Sebuah tembakan bergema dan setelah tembakan itu, Kang Man mampu melucuti senjata pelatihnya sambil menusuk tangannya dengan tiang bendera garis finish. Kang Man mengarahkan pistol pria itu ke arahnya dan sang pelatih memuji Kang Man karena memiliki intuisi untuk meloloskan diri dari masalah menggunakan lingkungannya. Dia lebih terkesan karena Kang Man bahkan tidak bergeming sedikit pun, meskipun ada pistol yang ditodongkan ke kepalanya. Kang Man kemudian memberitahu pria itu bahwa dia bukan orang bodoh karena dia tahu tembakan pertama adalah peluru hampa untuk mencegah pelepasan tidak sengaja. Kang Man kemudian mengokang pistolnya karena setelah tembakan pertama, sisa pelurunya adalah peluru tajam. Dia dengan tenang mengarahkan pistol ke arah pelatih dan adegan itu dibiarkan menjadi misteri saat sebuah tembakan terdengar di kejauhan. Sekarang di masa kini di mana dia terjebak dengan anak-anak sekolah di negara yang aman, sangat berbeda dari lubang neraka tempat dia dibesarkan. Kang Man merasa tidak benar baginya untuk membunuh mereka. Dia menghela napas sambil berpikir untuk menangani situasi dengan cara lain. Kang Man membungkuk untuk mengambil kancing bajunya yang robek tadi, dan sambil melakukan ini, dia mencari pembenaran karena dia tidak ingin situasi di mana itu terlihat seperti serangan sepihak. Kang Man ingin kesannya mereka menyerangnya dan mereka pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Kang Man kemudian membelakangi mereka, dan salah satu dari mereka mengambil alat pemadam api. Pria itu mengejek Kang Man karena mengkhawatirkan seragam sekolahnya padahal dia akan segera dikirim ke rumah sakit. Dia mengayunkan alat pemadam itu ke arahnya sambil bertanya apakah dia punya asuransi kesehatan. Kang Man mengejutkannya saat dia dengan mudah menangkap alat pemadam itu dengan satu tangan sambil meremukannya. Pria itu terpana karena Kang Man baru saja menghancurkan tabung besi dengan tangan kosong. Kang Man kemudian melanjutkan rencana berikutnya, yaitu untuk memberikan kesan mendalam. Dia mencengkeram wajah pria itu dan membantingnya ke tempat tidur dengan sangat keras untuk menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Kepala pria itu tersangkut di tempat tidur, mengejutkan yang lainnya. Dan dengan ini, mereka mengonfirmasi bahwa Kang Man adalah sebuah ancaman. Mereka masih mencoba memahami apa yang terjadi ketika Kang Man muncul. Di belakang mereka, memberitahu mereka bahwa dia punya pertanyaan. Hayan dan rekannya panik melihat kemunculannya yang tiba-tiba. Hayan mencoba memanipulasinya, bertanya apakah dia benar-benar akan memukul seorang gadis. Kang Man mengabaikan mereka dan bertanya tentang teman terakhir mereka yang membolos kelas. Kang Man menyudutkan salah satu dari mereka, bertanya kemana pria itu pergi. Berandalan itu bertanya dengan gemetar mengapa dia ingin tahu dan Kang Man menjawab dengan aura yang sangat mengancam, bertanya kepada pria itu apakah ada alasan mengapa dia tidak boleh bertanya. Pria itu kemudian memutuskan untuk melarikan diri, memberitahu Kang Man bahwa dia akan tetap menghajarnya meskipun dia menjawab. Pria itu berlari ke kamar mandi, membanting pintu di belakangnya. Namun, Kang Man mengikutinya ke dalam kamar mandi, memberitahunya bahwa dia tidak akan menyentuhnya. Secara mengejutkan, Kang Man tidak dapat menemukannya di dalam kamar mandi. Dan tepat saat itu, pria itu muncul kembali di belakang Kang Man. Dia melilitkan selang pancuran ke leher Kang Man, mengatakan bahwa itu semua hanyalah akting. Dia mengencangkan lilitan itu sambil dengan percaya diri mengungkapkan bahwa mimpinya adalah menjadi aktor pendukung terbaik di festival film Naga Hitam. Kepercayaan dirinya hancur berantakan
menceritakan saat Kang Man merobek selang pancuran itu menjadi potongan-potongan. Kang Man berbalik dan memberitahu pria itu bahwa dia sendiri adalah aktor yang baik. Pria itu menonton dengan ngeri saat Kang Man melayangkan tendangan kuat yang mengirimnya ke wastafel, membuatnya pingsan juga. Ini pada dasarnya adalah langkah ketiga dari rencananya yang berpusat pada menanamkan rasa takut ke dalam diri perundung. Haiyan berteriak ngeri dan dia menarik sang pemimpin, menyarankan agar mereka melarikan diri sambil menyarankan agar mereka mengambil skuter. Kang Man bertanya dengan santai mengapa mereka harus bertindak sejauh itu padahal mereka bisa langsung menjawab pertanyaannya. Kang Man mulai berjalan ke arah mereka dan Haiyan hampir kehilangan akal, menyuruh pria bertato itu untuk lari. Tepat saat itu, pria tersebut berjalan ke pintu sambil menceritakan bagaimana dia adalah prospek top dalam seleksi tim MMA nasional. Pria itu mengungkapkan bahwa semuanya berada di bawah kendalinya sampai dia menghancurkan lawannya. Dia melanjutkan menunjukkan kekuatannya dengan menghancurkan kenop pintu sebelum menerjang ke arah Kang Man, mengungkapkan betapa bersemangatnya dia karena akan melawan seseorang yang kuat. Dia menerjang Kang Man, bertujuan untuk menghancurkan kepalanya. Sementara itu, di ruangan lain, seorang pria sedang dalam proses melecehkan seorang gadis ketika berandalan itu terlempar menembus dinding. Pria itu benar-benar hancur oleh kekuatan Kang Man yang luar biasa, yang akhirnya menyelesaikan langkah keempat. Ini bertujuan untuk membuat kelompok tersebut kehilangan kendali, dan dia punya alasan untuk melalui langkah-langkah yang melelahkan ini. Sementara itu, Haiyan sudah mencoba melarikan diri, tetapi sang pemimpin telah mempersulit keadaan baginya dengan merusak kenop pintu sialan itu. Tiba-tiba, Kang Man muncul di belakangnya seperti sosok dalam film horor, menanyakan apa yang sedang dia coba lakukan. Haiyan membeku ketakutan, tetapi Kang Man pada dasarnya menunjukkan padanya cara membuka pintu, dan ini masih merupakan bagian dari rencananya. Dia punya rencana bahwa ketika teror akhirnya merasuk, dia akan menunjukkan belas kasihan. Haiyan tersungkur ke lantai, memohon agar Kang Man melepaskannya, dan Kang Man mengatakan padanya bahwa dia bahkan tidak punya niat untuk memukulnya, tetapi dia hanya punya satu permintaan. Kang Man membelai rambutnya, memberitahunya bahwa dari semua orang di ruangan itu, hanya dialah yang bisa melakukan apa yang dia inginkan. Kang Man bertanya apakah dia akan melakukan apa yang dia inginkan, dan dia menjawab ya dengan ketakutan. Pertanyaan pertama Kang Man berkisar pada siswa yang hilang. Sementara itu, di sebuah bunker bawah tanah, sekelompok preman sedang bersenang-senang setelah misi pemerasan yang sukses. Bos kelompok itu sedang menikmati hidup sambil mengunyah daging sapi, dan dengan bangga menyatakan bahwa mereka menjalani kehidupan yang mewah. Salah satu preman kemudian menarik perhatian bosnya pada keramaian yang mereka timbulkan, mengatakan bahwa polisi mungkin akan melacak mereka. Dia menyarankan agar mereka memindahkan markas secepat mungkin, tetapi bosnya meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena mereka mendapatkan video itu via Telegram dan servernya berada di luar negeri. Bos itu dengan bangga memberitahu bawahannya bahwa kantor mereka aman dan bahkan FBI pun tidak akan bisa menemukan mereka. Dia bahkan belum selesai mengatakannya ketika mereka mendengar ketukan di pintu. Bos kemudian menyuruh salah satu anak buahnya untuk membuka pintu, dan saat dia melakukannya, dia melihat seorang pria dengan kaos aneh berjalan masuk ke dalam ruangan. Pria itu adalah Jang Hyun-soo, seorang pemuda berambut pirang yang pertanyaan pertamanya kepada kelompok itu adalah tentang video tersebut. Dia ingin tahu apakah video itu berasal dari ruangan ini. Dan karena Hyun-soo tidak terlihat seperti polisi, bosnya bertanya siapa dia. Hyun-soo mengabaikan pertanyaan mereka, memberitahu mereka bahwa dia hanya ingin mereka menghapus videonya. Tapi ini membuat pria terbesar di kelompok itu marah. Dia baru saja akan menerjang Hyun-soo ketika sebuah ledakan keras bergema di seluruh ruangan. Darah terciprat kemana-mana sementara yang lain menutup telinga karena terkejut. Pada saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi, pria besar itu telah ditembak di bagian kepala oleh Hyun-soo. Kelompok itu panik menyadari bahwa mereka berhadapan dengan senjata api, tetapi Hyun-soo dengan tenang membersihkan darah dari mulutnya sambil mengulangi perintah untuk menghapus video tersebut. Tepat saat itu, bos kelompok itu menyadari bahwa itu bukan tembakan sungguhan, dan pria besar itu bangkit kembali. Dia mencoba menangkap Hyun-soo dari belakang, tetapi dia ditembak di wajah kali ini. Pada titik ini, kelompok itu menyadari bahwa itu hanyalah pistol BB bertenaga tinggi. Karena mereka percaya bahwa mereka tidak ada yang perlu ditakutkan, mereka menyerbunya. Ini berakhir menjadi keputusan buruk karena mereka semua kehilangan akal sehat. Sang bos sudah mulai memasukkan semua uangnya ke dalam tas ketika dia menyadari bahwa anak buahnya telah disapu bersih. Hyun-soo kemudian muncul di belakangnya, menodongkan pistol ke kepalanya, menyuruhnya menghapus video itu jika tidak ingin berakhir seperti rekan-rekannya. Karena yang harus dilakukan hanyalah menghapus video tersebut, bos itu menunjuk ke sebuah hard drive di ruangan itu, menyuruh Hyun-soo untuk mencabut dan menghancurkannya. Namun, sang bos ingin tahu mengapa Hyun-soo melakukan semua ini. Dia bertanya apakah korbannya menyewanya, tetapi saat itulah Hyun-soo dengan marah mengungkapkan bahwa dialah orang yang ada di video itu. Karena mentimun kecilnya yang sudah tersebar di internet, Hyun-soo akhirnya membunuh bos itu juga. Ternyata Hyun-soo adalah siswa yang ditanyakan Kang Man, dan dia juga tahu tentang penggunaan pistol BB-nya. Hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang Kang Man yang memiliki gudang senjata lengkap di kamarnya. Keesokan harinya di sekolah, para berandalan itu telah sukses menjadi pion Kang Man berkat pukulan yang mereka terima sehari sebelumnya. Haiyan adalah satu-satunya tanpa luka di wajahnya, dan dia bertanya kepada Kang Man mengapa dia ingin menemui mereka. Kang Man kemudian memberitahunya bahwa dia ingin mereka menyelesaikan percakapan mereka dari hari sebelumnya. Suasana segera berubah, dan Kang Man bertanya apakah sesuatu terjadi dengan teman yang dimaksud. Beberapa waktu lalu, Haiyan pergi ke toko hadiah untuk mencoba memenangkan hadiah utama, sebuah boneka menyeramkan yang mengharuskannya menembak sekumpulan target. Namun, pistolnya tampak seperti sampah, dan saat itulah Hyun-soo datang. Dia adalah siswa yang baru kembali ke sekolah itu, dan dia dengan mudah menghancurkan target sementara Haiyan bersandar pada
kepadanya dengan nyaman dari belakang. Teman-teman Hayan terpukau melihat betapa berbakatnya Hyunsu. Mereka bahkan menggodanya, mengatakan bahwa militer mencari orang-orang seperti dia. Dan pada akhirnya, Hyunsu memenangkan boneka itu untuk Hayan. Hayan berterima kasih padanya, mengatakan bahwa dia akan membalas budi lain kali. Hyunsu sangat kewalahan dengan cara Hayan menyentuhnya. Dan karena dia sudah mengatakan akan membalas budi lain kali, dia sudah mulai berpikiran liar. Memikirkan kejadian dari masa lalu, Hayan bertanya-tanya mengapa Kang Man tertarik pada pria seperti itu. Padahal, faktanya, dia ingin melupakan Hyunsu selamanya. Dan dia sedang berbicara sendiri ketika Kang Man muncul entah dari mana, menggodanya karena bergumam sendiri. Hayan kemudian bertanya mengapa dia memintanya untuk bertemu berdua saja di akhir pekan. Kang Man mengelus wajahnya, mengingatkannya pada janji bantuan yang dia berikan saat mereka berada di motel tempo hari. Kang Man kemudian mengeluarkan ponselnya untuk memamerkan lokasi kencan, memberitahu Hayan bahwa dia ingin dia mengajaknya berkeliling. Jauh di lubuk hati, Hayan tahu seluruh persona Kang Man itu palsu karena tidak mungkin dia bisa menghajar seluruh kelompoknya sambil bersikap tenang. Hayan menyimpulkan bahwa Kang Man menyukainya, itulah sebabnya dia ingin dia mengajaknya berkeliling kota. Saat mereka memulai tur, seseorang yang bersembunyi di kejauhan mengambil foto. Foto mereka berdua bersama. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah tempat yang menyajikan 80 hidangan di meja. Hayan mencaci Kang Man karena memiliki selera buruk dalam memilih restoran, yang menunjukkan bahwa dia tidak pernah berkencan dengan seorang gadis. Kang Man meminta maaf secara halus, mengatakan dia tidak pernah punya teman sejati sebelumnya. Itulah sebabnya dia tidak tahu apa yang harus mereka makan. Hayan menyadari bahwa dia merasa tidak nyaman. Dan untuk membuatnya nyaman, dia mulai makan duluan. Dia menggodanya, bertanya mengapa dia membawanya ke tempat yang sebagus ini. Mencicipi salah satu hidangan, dia memuji makanannya. Dan saat mereka melakukan ini, sosok tersembunyi itu mengambil foto mereka lagi. Setelah itu, mereka mengunjungi taman untuk melihat alpak dan wajah Kang Man diludahi oleh hewan herbivora gila tersebut. Sebuah foto mereka berdua sedang bersenang-senang juga diambil. Dan setelah ini, mereka menuju galeri. Keduanya melihat bagaimana seni modern telah merosot. Dari sana, mereka mengunjungi toko Dior dan Hayan bahkan menuntut agar Kang Man memotretnya. Dia mengambil banyak foto sampai dia takut penyimpanan ponselnya habis. Tetapi dia meyakinkannya bahwa dia punya satu terabi penyimpanan, jadi dia aman. Kang Man bertanya mengapa dia mengambil begitu banyak foto dan dia mengklaim bahwa dirinya adalah sebuah karya seni yang perlu dilestarikan. Keduanya akhirnya bersenang-senang hingga larut malam. Tetapi sebelum berpisah, Hayan menyarankan agar mereka melakukan permainan menembak. Hayan kemudian membawa Kang Man ke tempat yang sama di mana dia bertemu Hyunsu. Pemilik toko memberitahu Kang Man untuk mengenai hanya 1 dari 10 tembakan dan dia akan mendapatkan boneka lucu. Kang Man terkejut karena dia hanya perlu mengenai 1 dan dia menyimpulkan bahwa itu terlalu mudah. Tanpa diketahuinya, pistol itu telah diatur agar tembakannya melesat ke samping. Pemilik toko yakin bahwa meskipun seseorang dari pasukan khusus datang, mereka tidak akan bisa mengenai 1 target pun. Kang Man melepaskan tembakan dan dia benar-benar melandai dari target. Hayan mengejeknya, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan bisa mengenai 1 target pun dengan cara seperti itu. Kang Man kemudian menyarankan agar mereka bertaruh. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus memberinya 1 bantuan lagi jika dia berhasil mengenai semua target dan memenangkan boneka itu. Pemilik toko masih tertawa mengejek saat Kang Man menjatuhkan setiap target seolah-olah itu bukan apa-apa. Pemilik toko menggaruk kepalanya karena frustrasi, bertanya-tanya apakah Kang Man adalah semacam pembunuh tingkat atas. Kang Man kemudian menyuruh Hayan untuk mencoba dan dia membantunya memperbaiki posisinya. Saat melakukan ini, video mereka diambil lagi. Pada akhirnya, hadiah utamanya adalah boneka pegas yang konyol. Dalam perjalanan pulang, dia bertanya-tanya apa yang akan diminta Kang Man kali ini. Ternyata Kang Man sudah menyuruhnya memposting foto mereka bersama di media sosial. Hayan memeluk boneka itu erat-erat sambil mengenang semua yang terjadi sepanjang hari, mencoba menyembunyikan wajahnya yang memerah. Hayan benar-benar asyik dengan foto-foto yang mereka ambil bersama sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa dia sudah sampai di tempat tinggalnya. Matanya terbelalak kaget saat melihat Hyunsu ada di tempatnya, menatapnya seperti orang aneh. Boneka yang dia pegang jatuh dari tangannya dan dia bertanya pada Hyunsu apa yang dia lakukan di tempatnya. Hyunsu mencengkeram lehernya, mengatakan padanya bahwa berada di apartemennya sebenarnya membawa kembali kenangan saat pertama kali dia datang. Rupanya, Hyunsu, Hayan, dan kelompoknya pernah datang ke apartemennya untuk minum-minum dan bersenang-senang. Karena banyaknya alkohol yang mereka minum, Hayan memperingatkan mereka untuk tidak bertingkah aneh, tetapi Hyunsu meyakinkannya bahwa dia akan menjaga semua orang. Hayan berbicara padanya dengan hangat, mengatakan bahwa dia sangat bisa diandalkan dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah itu karena dia sudah dewasa. Hyunsu tersenyum, menyuruh Hayan untuk mempercayainya. Malam harinya, semua orang benar-benar teler karena alkohol dan Hyunsu telah menyentuhnya secara tidak pantas. Hayan pun melaporkan Hyunsu yang akhirnya menghancurkan hidupnya. Dia dikeluarkan dari sekolah dan keluarganya juga meninggalkannya. Jadi dia pada dasarnya menyalahkan Hayan atas segalanya. Dalam pembelaannya, Hayan memberitahu dia bahwa dia pantas mendapatkannya karena dia adalah seorang mesum sialan. Hyunsu membalas dengan marah, mengingatkan Hayan bahwa dialah yang merayunya lebih dulu. Dia mengingatkannya bahwa dia menyentuhnya seolah-olah itu bukan apa-apa sambil mengatakan hal-hal seperti dia akan membalas budinya. Hyunsu memberitahu Hayan bahwa dialah yang memancingnya dan kemudian dia mengeluarkan ponselnya mengatakan bahwa dia masih melakukan hal yang persis sama. Ternyata dia telah melihat foto yang diposting Hayan dan Hyunsu menyimpulkan bahwa foto itu untuk membuatnya cemburu. Hayan benar-benar merasa jijik saat mendengar ini dan dia mengepalkan tinjunya karena marah. Hayan dengan marah menampar wajahnya, memanggilnya psikopat, tetapi Hyunsu membalas dengan menembakkan 2 tembakan di dekatnya. Dia bahkan
menghancurkan boneka yang baru didapatnya dengan pistol itu. Hyunsu kemudian memberitahunya bahwa sejak hari pertama itu, dia telah bersiap untuk saat mereka bertemu lagi. Hyunsu berbicara seperti orang aneh, mengatakan dia telah merekam dirinya sendiri, mempraktikkan banyak hal, dan dia ingin menunjukkannya pada Hayan. Dia mendorong Hayan ke dinding, tetapi sebuah tangan tiba-tiba muncul dari balik pintu, menempelkan sapu tangan ke hidung Hayan untuk membuatnya pingsan. Orang itu ternyata adalah Kang Man, dan dia mengungkapkan keterkejutannya bahwa Hyunsu mengungkapkan dirinya begitu cepat. Ternyata Kang Man lah yang menyewa orang untuk mengambil foto mereka, untuk memancing Hyunsu keluar. Dan orang-orang yang menjadi paparazzi adalah teman-teman berandalan Hayan. Kelompok itu kesal karena Kang Man menyuruh-nyuruh mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menerima agar tidak dipukuli lagi karena mereka tahu dia bahkan tidak menyukai Hayan. Mereka bertanya-tanya mengapa dia melakukan semua upaya itu untuk memposting mereka di media sosial. Kembali di tempat Hayan, Kang Man mendorong. Pintu terbuka setelah Hayan kehilangan kesadaran, dan Kang Man menggoda Hyunsu, mengatakan dia terkejut karena taktik kekanak-kakannya benar-benar menariknya keluar dari lubang persembunyiannya. Hyunsu terlihat sangat marah saat dia bertanya pada Kang Man apakah dia pacar Hayan. Kang Man menjawab dengan jawaban yang lebih mengejek, bertanya pada Hyunsu apakah dia terlihat seperti pacar perempuan Hayan. Hyunsu kemudian mengeluarkan pistolnya, melepaskan tembakan ke arah Kang Man yang dengan mudah menghindar. Kang Man mengejeknya karena menembak tanpa memberi peringatan, dan Hyunsu memberitahunya bahwa setelah dia membunuhnya, dia akhirnya akan memiliki Hayan untuk dirinya sendiri. Dia menodongkan pistol ke kepala Kang Man, tetapi Kang Man dengan mudah melucutinya sambil menyarankan agar mereka mengadakan lomba menembak, memberitahunya bahwa pemenangnya berhak memiliki Hayan. Namun, Kang Man memberi peringatan pada Hyunsu bahwa senjatanya sendiri akan dengan mudah membunuhnya dalam satu tembakan. Rupanya, salah satu video pribadi yang dibuat Hyunsu tentang dirinya bocor ke internet. Dia benar-benar bingung, bertanya-tanya siapa yang bisa membocorkan video tersebut. Dia bahkan mencurigai teknisi perbaikan yang telah menagihnya sangat murah. Dia sedang merenungkan hal ini ketika dia berjalan ke kamarnya dan menemukan seorang pria asing dengan pistol duduk di kamarnya, berbicara tentang videonya. Pria itu memberitahu dia betapa mengerikannya seluruh hal itu karena dia pada dasarnya merekam dirinya sendiri berlatih gaya yang berbeda sambil mengoreksi dirinya sendiri juga. Ternyata pistol yang dipegang pria asing itu adalah pistol milik Hyunsu yang dia temukan di kamarnya. Dan pria itu memberitahunya bahwa dia pada dasarnya adalah orang yang sempurna untuk apa yang dia cari. Hyunsu bosan dengan pria itu berbicara omong kosong dan dia berjalan ke hadapannya menuntut untuk tahu siapa dia. Pria itu kemudian mengungkapkan bahwa dia bekerja untuk sebuah organisasi bernama Network dan mereka menyediakan konten bagi publik untuk menghasilkan keuntungan. Pria asing itu pada dasarnya adalah seorang wiraniaga yang merekrut orang-orang seperti Hyunsu. Wiraniaga itu memberitahu Hyunsu bahwa dia memiliki banyak skandal di internet yang membuatnya menjadi orang yang menarik untuk ditonton. Karena hal ini, pria itu menyarankan agar dia bergabung dengan mereka. Sekarang, di masa sekarang, Hyunsu mendapati dirinya dalam kompetisi menembak dengan Kang Man. Karena Kang Man mengklaim senjatanya membunuh dengan satu tembakan, Hyunsu menantangnya untuk menembaknya. Dia bahkan membantu menempatkan pistol di kepalanya sambil memancing amarah Kang Man. Kang Man melanjutkan melepaskan tembakan dan itu membuat pria itu terbang melintasi ruangan dengan rasa sakit yang tak terbayangkan menjalar. Ternyata itu hanyalah peluru karet, namun Kang Man berpura-pura bodoh seolah tidak tahu isi pistol tersebut. Dia bercerita tentang kiriman peluru dan berharap mendapatkan yang asli. Namun Hyunsu menegaskan bahwa peluru asli tidak pernah dikirim. Hyunsu kemudian merogoh saku jaketnya untuk mengeluarkan pistol lain dan menembakkannya dari balik jaket, berharap bisa mengejutkan Kang Man. Namun, Kang Man menghindar sambil mengejek bahwa posisi menembak Hyunsu terlalu mudah ditebak. Hyunsu melepaskan tembakan lain, tapi Kang Man menghindar sehingga peluru itu menghancurkan mainan di atas lemari yang dimenangkan Hayan bersama Hyunsu. Kang Man terkejut dengan kekuatan pistol itu, bertanya-tanya apakah Hyunsu benar-benar menggunakan pistol mainan. Kang Man menyadari bahwa pistol itu dibuat oleh profesional, bukan oleh Hyunsu sendiri. Mengabaikan ucapan itu, Hyunsu terus menembak dengan harapan bisa melukai Kang Man, tetapi Kang Man terus bergerak lincah menghindari setiap serangan. Kang Man kemudian menyatakan keterkejutannya bahwa Hyunsu telah melakukan banyak kejahatan dengan pistol itu, namun entah bagaimana tidak pernah masuk penjara. Kang Man menggoda Hyunsu, menanyakan apakah dia didukung oleh organisasi tertentu. Rupanya, Network adalah organisasi kriminal besar di Korea yang memanfaatkan siswa-siswa yang tersebar di seluruh negeri. Mereka beroperasi melalui banyak kelompok kecil yang membuat pencarian kebenaran di balik organisasi ini menjadi sangat sulit. Meski sulit, Kang Man tetap gigih dan merasa sangat percaya diri bahwa dia akan menemukan mereka karena target utamanya bekerja di dalam Network. Hyunsu menyadari Kang Man melamun di tengah pertempuran dan itu membuatnya murka. Dia mendekat, menodongkan pistol ke bawah dagu Kang Man dan bertanya apakah dia dianggap remeh. Dia menembak, tetapi reaksi Kang Man cukup cepat untuk menepis tangannya, membuat tembakan itu meleset lagi. Pada dasarnya, Kang Man datang memburu Hyunsu karena dia adalah anggota Network, fakta yang ia temukan selama penyelidikannya. Hyunsu mengamuk karena semua upayanya gagal. Dia tidak percaya Kang Man telah merebut gadisnya dan masih berani mengejeknya. Dia mulai mengejar Kang Man di dalam ruangan, tanpa menyadari bahwa dia hanyalah batu loncatan bagi Kang Man untuk mencapai target yang sebenarnya. Pada satu titik, Hyunsu yakin telah mendapatkan posisi menembak yang sempurna, namun tiba-tiba Kang Man sudah muncul di bawahnya dengan pistol yang membidik tepat ke kepalanya. Tanpa ragu, Kang Man melepaskan beberapa tembakan ke wajahnya, membuat wajah Hyunsu memerah sebelum kekuatan tembakan itu mementalkannya ke ujung ruangan. Kang Man dengan santai membuka kulkas dan mengambil sekaleng soda
waspada sambil bertanya apakah Hyunsu benar-benar ingin melanjutkan pertarungan ini. Hyunsu terluka parah oleh peluru-peluru itu dan terpaksa melepaskan auranya. Dia bersikeras bahwa dia bukanlah orang jahat dalam situasi ini. Ternyata dia sangat marah karena merasa Hyan telah mempermainkan dan mencampakkannya. Dia memberitahu Kang Men bahwa dia hanyalah korban yang dikhianati oleh cinta. Namun Kang Men sama sekali tidak mempercayainya. Dia bahkan mengejek Hyunsu, mengatakan bahwa dia hanya bicara begitu agar merasa lebih baik. Hyunsu bangkit kembali dan mengarahkan senjatanya ke Kang Men. Dia meracau tentang betapa dia mencintai Hyan sepenuh hati, lalu mengeluarkan pistol asli yang ia arahkan ke Hyan yang sedang pingsan. Dia siap membunuh Hyan karena jika dia tidak bisa memilikinya, maka tidak ada orang lain yang boleh memilikinya. Dengan air mata berlinang, dia menarik pelatuk dan menghabiskan seluruh isi magasin. Namun setelah debu mereda, Kang Men telah melindungi Hyan menggunakan pintu kulkas sebagai perisai. Kang Men terkesan karena pintu kulkas itu mampu menahan peluru. Dengan nada datar, dia memuji daya tahan barang-barang buatan Korea. Hyunsu terpana melihat betapa cepatnya gerakan Kang Men dan terpaksa bertanya siapa dia sebenarnya hingga berani melompat ke tengah hujan peluru demi menyelamatkan seorang gadis. Hyunsu menjadi gila membayangkan Kang Men melakukan ini karena mencintai Hyan. Dia hampir menggigit lidahnya sendiri saat melihat ke arah tempat tidur. Terpikir olehnya kemungkinan bahwa mereka berdua telah menjalin hubungan. Hyunsu dengan marah mengisi ulang senjatanya, tetapi tepat saat dia hendak menembak lagi, sebuah peluru melesat ke arahnya, menghancurkan pistol dan jarinya. Hyunsu menjerit kesakitan, tetapi Kang Men mendesaknya untuk diam agar tetangga tidak mendengar. Kang Men menyuruhnya tutup mulut atau dia akan meledakkan seluruh tangannya. Kang Men memberitahu bahwa dia baru saja mengeluarkan pistol aslinya dan itulah yang akan dia gunakan mulai. Saat ini, Hyunsu terpaku saat asap dari pistol itu berembus ke arahnya dan dia mulai memohon, mengatakan pada Kang Men bahwa dia tidak ingin mati. Karena ketakutan, dia berbalik dan lari tunggang langgang dari sana. Namun itu tidak membantu, karena Kang Men terus mengikutinya dengan tenang sambil mengenakan tudung kepala. Hyunsu berlari di jalanan seperti rusa yang dikejar macan tutul, menyingkirkan semua orang yang menghalangi jalannya. Setiap kali dia menoleh ke belakang, dia melihat Kang Men terus membuntutinya, membuatnya bertanya-tanya sampai kapan Kang Men akan mengejarnya. Dia berteriak, bertanya pada siapapun yang mendengar apa kesalahannya. Dia yakin dialah korban dalam situasi ini karena telah dimanfaatkan dan dicampakkan oleh Hyan. Dia segera sampai di sebuah persimpangan dengan papan iklan elektronik besar di dinding. Ternyata Kang Men telah menggiringnya untuk melewati jalur ini dan dia terjebak. Kang Men kemudian mengeluarkan ponselnya dan terhubung ke layar raksasa tersebut untuk membagikan layarnya. Hyunsu sedang menyeberang di zebra cross ketika dia mendongak dan melihat video memalukannya diputar di layar tersebut. Hyunsu terpaku karena malu dan keadaan memburuk saat orang-orang mulai membicarakan betapa kecil mentimun miliknya. Dia memegang celananya, mencoba menjelaskan situasinya kepada kerumunan yang berkumpul di jalan. Dia berbalik dan melihat Kang Men menatapnya dan saat itulah dia sadar bahwa Kang Men adalah sosok di balik video tersebut. Tepat saat itu, lampu pejalan kaki berubah dari hijau ke merah dan Hyunsu dalam amarahnya tidak melihat hal itu. Dia menerjang ke arah Kang Men untuk memaksanya menurunkan video tersebut. Namun entah dari mana, sebuah truk muncul dan menabraknya hingga terpental jauh. Para penonton membeku karena terkejut, bertanya-tanya apakah dia sudah mati. Tetapi Kang Men hanya berbalik pergi. Dia mengaku tidak merencanakan akhir seperti itu. Namun di saat yang sama, dia merasa Hyunsu mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Belakangan, para berandalan di sekolah mengetahui apa yang menimpa Hyunsu. Dan itu tidak mengejutkan karena beritanya tersebar di media sosial. Hyan, di sisi lain, merasa tidak nyaman dengan fakta bahwa pria itu tertabrak truk pada hari yang sama saat dia datang ke tempatnya. Di saat yang sama, dia menderita sakit kepala hebat dan sulit mengingat apapun dari hari sebelumnya. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah pingsan setelah Hyunsu datang ke rumahnya. Namun, dalam ingatannya, dia melihat Kang Men, meski dia tidak yakin karena ingatannya sangat kabur. Ternyata si salesman juga datang ke rumahnya saat dia masih pingsan. Salesman itu datang bersama kru pembersih yang menyingkirkan semua bukti di dalam ruangan. Hyan hanya bisa melihat tilasan memori, itulah sebabnya dia tidak yakin dengan apa yang terjadi padanya. Sore harinya, Kang Men sedang berjalan melewati gang menuju tempat tinggalnya, mengeluh tentang usia kerjanya yang menghambatnya membeli rokok sendiri ketika dia bertemu dengan si salesman. Salesman itu tanpa membuang waktu menyodorkan kartu nama dari network sambil memuji aksi papan iklan itu sangat mengesankan. Kang Men tidak sepenuhnya terkejut bahwa network mendekatinya karena dia baru saja melakukan sesuatu yang melibatkan salah satu anggota mereka. Jadi, wajar jika mereka menaruh minat padanya. Kang Men merasa senang karena rencananya akhirnya mulai membuahkan hasil karena dia akhirnya bisa menyusup ke dalam network. Dia lebih suka langsung ke puncak daripada harus merangkak dari bawah. Kang Men langsung pada intinya dan memberitahu salesman itu bahwa dia ingin dibawa menemui bosnya karena dia tahu salesman itu pasti berhubungan dengan pemimpin organisasi. Salesman itu masih tidak mengerti apa yang dibicarakan Kang Men sampai Kang Men menodongkan pistol ke dadanya dari balik kantong plastik di tangannya dan mengulangi permintaannya untuk bertemu sang bos. Dalam adegan kilas balik, Kang Men pergi ke rumah perantara, dealer, dan karena dia masuk melalui jendela, dia disambut dengan gunting taman. Kang Men dengan mudah menahan gunting itu menggunakan paspornya. Dealer tersebut terkejut Kang Men masih ada di negara ini padahal seharusnya sudah berangkat ke Korea. Kang Men mengatakan bahwa kawanan merpati telah menguasai landasan pacu dan dia ingin tidur sejenak di tempat dealer sebelum pergi. Dia mendekati dealer untuk mengembalikan gunting sambil menggoda, mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur tanpa bantal paha. Dealer itu mengabaikan candaan tersebut dan bertanya alasan sebenarnya dia datang. Kang Men mengingatkan dealer bahwa setiap kali seorang kontraktor menjalankan misi, mereka mendapat identitas baru, tetapi identitas yang diberikan kali ini memiliki nama aslinya. Segala hal tentang
dirinya benar, bahkan sampai tanggal lahirnya. Dia bertanya apa tujuan dealer itu, dan dealer menjawab bahwa itu lebih merupakan sebuah pertimbangan, bukan rencana jahat. Dealer mengingatkan bahwa setelah kontrak selesai, dia tidak akan lagi menjadi sepeda melainkan pria yang mendapatkan hidupnya kembali. Kang Men mengaku bahwa konsep kebebasan sama sekali tidak masuk akal baginya. Dia mencontohkan saat dia membunuh orang-orang kuat dan tidak pernah dihadiahi apapun selain uang. Hal ini membuatnya bertanya-tanya mengapa harga nyawa seorang warga negara Korea adalah kebebasannya. Dealer memberitahu bahwa itu adalah keputusan dari atasan, jadi dia harus berhenti memikirkannya. Kang Men terkejut, bahkan sang dealer tidak tahu detail lengkapnya, dan dealer mengingatkan bahwa dia hanya membagikan informasi yang sudah terverifikasi sepenuhnya. Dealer kemudian memberitahu bahwa ada sesuatu yang ia rencanakan untuk dikirim setelah Kang Men tiba di Korea, yaitu detail tentang targetnya. Kang Men diberitahu bahwa target tersebut telah mendirikan sebuah organisasi yang beroperasi sebagai organisasi poin yang sangat teliti, namun mereka hanya berhasil mendapatkan segelintir nama anggotanya. Dealer mengatakan langkah pertamanya adalah mendekati salah satu agen mereka. Kang Men terkejut bahwa semua targetnya adalah pelajar, namun dealer memperingatkan agar jangan tertipu oleh hal itu. Dealer menginformasikan bahwa organisasi tersebut berakar dalam di kegelapan. Kembali ke masa kini, salesman itu dengan tenang memberitahu Kang Men bahwa tidak perlu mengancamnya, dan Kang Men langsung menembak dadanya. Namun, ternyata itu adalah pistol mainan, dan Kang Men malah terkejut karena salesman itu tidak merasa takut. Salesman itu mengatakan dia lebih terkejut melihat anak berusia 17 tahun membawa mainan. Kang Men bertanya bagaimana dia tahu itu pistol mainan, dan salesman menjawab tidak mungkin siswa SMA punya pistol asli. Dia lanjut memberikan alasan dengan menjelaskan bahwa dia bisa merasakan pistol itu lebih ringan dan catnya sangat buruk. Alih-alih bicara singkat, dia malah merinci semua kekurangan pistol itu sebelum mengajukan pertanyaan kepada Kang Men. Dia mendekat ke arah Kang Men untuk berbisik di telinganya, menanyakan apa tujuan sebenarnya dan mengapa dia mendekati network. Kang Men terpaku dan tersentak mundur sambil memarahi pria itu karena berbisik seperti orang aneh. Kang Men membalikan keadaan dengan mengatakan bahwa salesman itulah yang mendekatinya karena dia berada tepat di depan rumahnya. Salesman itu kemudian berbalik untuk pergi, tetapi dia memberitahu Kang Men bahwa dia akan menunggunya di alamat yang tertera di kartu nama keesokan harinya. Salesman itu menyebutkan sesuatu yang menarik sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Dia memberitahu Kang Men bahwa dia jelas mencium bau bubuk mesiu meskipun dia membawa pistol mainan. Tanpa sepengetahuannya, Kang Men sebenarnya menyelipkan pistol asli di punggungnya dan dia terkesan karena salesman itu menyadari keberadaan senjata asli tersebut. Dengan ini, Kang Men menyimpulkan bahwa pria itu adalah pembunuh bayaran kontrak dan bukan orang biasa. Sekembalinya ke tempat persembunyian, Kang Men memberitahu organisasinya bahwa network telah menghubunginya. Dealer memberitahu bahwa network menyamar sebagai organisasi ilegal yang seluruhnya terdiri dari pelajar, padahal kenyataannya itu adalah organisasi kriminal dunia bawah yang masif. Dealer mengungkap kebenaran besar, mengatakan bahwa network adalah jaringan milik Korea, mirip dengan Batala yang menyamar sebagai kasino. Network pada dasarnya menggunakan para siswa sebagai kedok untuk menipu pihak berwenang sementara mereka menjalankan tugas yang sebenarnya di bawah tanah. Dealer mengakui banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang network. Dia menduga mereka mungkin adalah batalanya Korea. Dealer mengatakan betapa mengesankannya mereka sudah memperhatikannya, namun Kang Men tidak setuju. Dia memberitahu dealer bahwa bahkan setelah semua sumber daya dikerahkan dalam penyelidikan, dia masih belum mendekati target utama, Leon. Kang Men memberitahu dealer bahwa untuk mencapai target, dia harus bergerak lebih cepat. Kang Men tidak senang Hyun Soo mati dalam kecelakaan truk karena seharusnya dia bisa menggali informasi darinya. Tanpa dia ketahui, Hyun Soo tidak mati dan sedang sibuk memulihkan diri di sebuah bangsal rumah sakit. Dia terbaring di tempat tidur dan merasa geram saat mengetahui dari berita bahwa polisi tidak mampu menangkap Kang Men yang bertanggung jawab atas penyiaran videonya di papan iklan. Anehnya, ada seorang dokter misterius di sampingnya yang menertawakannya. Hyun Soo membentak pria itu, menyuruhnya berhenti tertawa karena itu tidak lucu. Dokter itu bertanya mengapa sih Pertas menyebarkan videonya, dan Hyun Soo dengan marah menjawab bahwa dia bukan sekadar Pertas karena dia memiliki pistol asli. Dokter itu terkejut mendengarnya karena mereka tidak sedang berada di Amerika, tetapi Hyun Soo sama bingungnya dengan dokter itu. Dokter kemudian berjalan ke arah selang infus setelah memastikan bahwa Hyun Soo benar-benar tidak tahu apa-apa. Dokter itu memberitahu bahwa dia berharap mendapatkan informasi yang berguna, tetapi karena dia tidak tahu apa-apa, perannya berakhir di bangsal rumah sakit ini. Dia mulai mengutak-atik selang infus dengan senyum jahat di wajahnya. Dokter palsu itu kemudian menjatuhkan jarum suntik yang dia gunakan ke atas lemari, memberitahu Hyun Soo bahwa berita utama nanti akan menyebutkan dia mati karena penyalahgunaan zat terlarang. Saat itulah Hyun Soo mulai ketakutan karena dia tidak mengerti bagaimana masalah narkoba bisa muncul. Sebelum dia menyadarinya, zat di dalam infus itu mulai bereaksi dan mengamuk di dalam tubuh Hyun Soo. Hyun Soo terserang kejang dan rasa sakit luar biasa, membuatnya menjerit kesakitan sambil menyuruh dokter untuk melepaskan ikatannya dari tempat tidur. Sambil meronta, dokter palsu itu akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan bahwa dia berasal dari network, dan dalam sekejap, darah mulai keluar dari setiap lubang di tubuh Hyun Soo. Hyun Soo meronta dengan sangat keras hingga akhirnya dia menghembuskan napas terakhir. Dan meskipun pemandangan itu terlihat sangat mengerikan, dokter palsu itu justru terpesona melihatnya. Sementara itu, Kang Men sudah berada di titik pertemuan yang diberitahukan salesman, tetapi dia tidak melihat siapapun. Tak lama kemudian, dokter palsu itu muncul, namun kali ini dengan senyum ramah di wajahnya, bukan senyum psikopat seperti sebelumnya. Kang Men menegurnya karena datang terlambat, dan dia meminta maaf, mengatakan ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Kang Men kemudian bertanya kemana salesman kemarin menghilang, dan mengapa dia dilayani oleh seorang siswa
tua berkerudung. Dia menggoda pria itu, bertanya apakah ini semacam skema piramida di mana mereka menunjukkan orang suksesnya. Terlebih dahulu, pria itu membantahnya, mengatakan pakaiannya mungkin terlihat sederhana, tetapi ada lebih dari itu. Dia mengeluarkan kunci mobil dan menekannya. Mobil itu merespons, dan saat Kang Men berbalik, dia melihat sebuah Rolls Royce menatapnya. Kang Men sangat terpukau melihat ini, dan dia segera berlari untuk menjilati mobil itu sambil mengatakan bahwa memilih network adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu kemudian mengajak masuk, dan Kang Men dengan antusias bergegas ke dalam mobil. Dia mengeluarkan kepalanya dari jendela untuk merasakan angin menerpa wajahnya sambil merinci detail spesifikasi Rolls Royce tersebut. Pria itu mencoba memperingatkan bahwa apa yang dia lakukan berbahaya, tetapi Kang Men tidak peduli. Dokter palsu itu kemudian mulai merinci hal-hal mengerikan yang akan terjadi jika mereka mengalami kecelakaan di jalan raya. Kang Men merasa ngeri dengan semua yang dikatakan pria itu, dan dia kembali masuk ke dalam kendaraan sambil bertanya apakah dia belajar cara orang mati. Tepat saat itu, pria tersebut mengejutkan Kang Men dengan mengatakan bahwa dia seharusnya lebih tahu daripada dirinya jika menyangkut soal kematian. Kang Men berpura-pura bodoh, mengatakan dia tidak tahu apa maksudnya. Namun pria itu membuatnya syok dengan memanggilnya dengan nama kontraktornya. Kang Men terpaku mendengarnya dan matanya membelalak kaget. Dokter palsu itu kemudian memberikan kejutan nyata dengan memperkenalkan dirinya, mengungkapkan bahwa dialah orang yang sedang dicari Kang Men, yaitu Leon. Sebelumnya, si salesman telah bertemu bosnya, sang Leon yang asli. Dia memberitahu bahwa semuanya sudah diurus, mulai dari sidik jari, noda darah, rekaman CCTV, dan segalanya. Dia sudah memastikan bahwa mereka menghapus setiap jejak digital, tetapi dia memberitahu bosnya bahwa Haiyan, sang saksi, tidak menunjukkan tanda-tanda trauma eksternal. Untuk menanganinya, mereka menggunakan obat-obatan untuk menghapus ingatannya. Leon menyatakan keterkejutannya bahwa di dalam ruangan yang dipenuhi peluru, Haiyan tidak mengalami luka tembak atau cedera sedikit pun. Dia kemudian berbicara kepada salesman dengan istilah medis, mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengabaikan gadis itu begitu saja hanya karena dia tidak memiliki luka luar. Salesman itu berdiri dengan bingung, dan pria itu mengejeknya, mengatakan bahwa dia menghabiskan malam dengan menonton drama medis. Leon kemudian mengeluarkan ponselnya untuk berfoto selfie sambil tersenyum seperti psikopat sejati. Salesman itu mengabaikan perilaku kekanak-kanakannya, memberitahu bahwa dia telah menyelidiki Kang Men. Hal ini segera menarik perhatian Leon. Dia meletakkan ponselnya dan salesman menyebutkan bahwa di atas kertas, Kang Men hanyalah siswa SMA biasa. Namun dengan semua yang ia temukan, basis data sekolahnya ternyata dipalsukan. Rupanya, dia telah memeriksa identitas Kang Men melalui seorang broker internasional. Dan saat itulah dia menemukan kenyataan pahit bahwa Kang Men berasal dari Filipina dan merupakan seorang pembunuh bayaran kontrak. Senyum di wajah bosnya memudar karena dia tidak percaya seorang pembunuh profesional akan mau bersusah payah berkelahi dengan anak SMA. Salesman itu mengatakan dia juga tidak percaya. Itulah sebabnya dia menggali lebih dalam, dan dia menemukan bahwa organisasi tempat dia bernaung adalah Batala. Ekspresi dokter palsu itu membeku saat mendengarnya, dan dia bertanya pada salesman apakah dia tidak salah dengar. Salesman mengiyakan, dan ekspresi dokter palsu itu seketika berubah menjadi sangat bersemangat. Karena Kang Men berasal dari kelompok pembunuh bayaran teratas di Filipina, dia memutuskan bahwa dia harus menemuinya secara langsung. Sekarang, di masa kini, Kang Men terpaku saat Leon memperkenalkan dirinya di dalam mobil. Jantung Kang Men berdegup kencang karena targetnya dikatakan adalah Leon. Karena dia sedang duduk di hadapan pria yang tampaknya sangat berbahaya, dia mengambil posisi bertahan seolah ingin mengeluarkan senjatanya. Leon mendekat dengan seringai di wajahnya, bertanya apakah Kang Men berpikir untuk membunuhnya saat itu juga. Leon kemudian tersenyum, menyuruh Kang Men berpikir logis karena tidak mungkin dia menemui orang berbahaya seperti dirinya tanpa persiapan. Dia menunjuk keluar, dan Kang Men berbalik melihat bahwa mereka sudah dikelilingi oleh banyak SUV lapis baja. Leon mendesaknya untuk tetap tenang dan tidak mencoba hal bodoh. Leon semakin mengejutkan Kang Men dengan memanggil nama profesionalnya, Spade A, sambil membuka bagian dalam jaketnya untuk memperlihatkan lencana spades di sana. Kang Men akhirnya mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar hanyalah sebuah gumaman. Kang Men mengakui bahwa dia berada dalam situasi buruk, sementara di tempat lain, dealer kasino lain yang bekerja untuk Batala, Hartiga, sedang bertemu dengan dealer utama Kang Men. Rupanya, Hartiga adalah orang yang menyusun profil Kang Men untuk misi ini, dan dia melakukannya sesuai keinginan dealer utama. Namun, Hartiga bertanya pada dealer apakah dia yakin dengan keputusannya. Dia mengingatkan bahwa dialah yang mengajarinya untuk selalu memastikan identitas terlihat tanpa cacat. Dia ingin tahu mengapa dia sengaja meninggalkan celah, dan bertanya apakah itu adalah cara baginya untuk menyingkirkan Kang Men. Dealer berambut tiran itu menjawab bahwa bukan itu masalahnya. Dia menyebutkan bahwa mereka harus melakukan ini agar Kang Men bisa mencapai kedalaman organisasi musuh dalam waktu sesingkat mungkin. Dia menambahkan bahwa keputusan itu dibuat oleh Kang Men sendiri. Hartiga tersenyum karena akhirnya menyadari bahwa Kang Men hanya memancing organisasi musuh untuk mencarinya secepat mungkin. Namun, Hartiga masih penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya karena tidak mungkin network hanya diam saja membiarkan Kang Men menjalankan misinya. Dia yakin mereka akan mencabik-cabik Kang Men atau memastikannya mati dengan cara yang paling mengerikan. Dealer itu dengan tenang membuka wadah gula untuk mengambil gula bagi tehnya sambil bertanya pada Hartiga apakah dia tahu cara sempurna untuk menipu seseorang. Hartiga menjawab dengan menggunakan jebakan madu, honey trap, namun dealer
Biler memberitahu bahwa cara terbaik adalah dengan mengisi kebenaran dengan sesendok kebohongan. Dia menyebutkan bahwa itu adalah metode sederhana dengan mencampurkan sesendok kebohongan ke dalam 100% kebenaran. Kembali ke dalam Rolls-Royce, Leon memberitahu Kang Man bahwa dia menyadari alasan sebenarnya dia datang ke Korea dengan identitas palsu. Leon membuat asumsi dengan bertanya apakah Kang Man sedang diburu oleh Batala. Dia melanjutkan asumsinya, memberitahu Kang Man bahwa apa yang dia lakukan agak ceroboh. Kang Man akhirnya memutuskan untuk angkat bicara dan dengan santai memberitahu Leon bahwa sesuatu telah terjadi yang membuatnya sangat marah. Leon menjadi sangat penasaran dan meminta Kang Man menceritakannya. Kang Man melihat betapa penasarannya pria itu dan dia merasa senang karena rencananya berjalan sempurna karena panggungnya kini telah siap. Pada dasarnya, yang tersisa baginya hanyalah mencampurkan sesendok kebohongan di dalam kebenaran. Untuk melakukan ini, dia berencana mengambil peristiwa dalam hidupnya dan menyusunnya kembali menjadi skenario yang sama sekali berbeda. Kang Man memulai narasinya, mengungkapkan bahwa dia diberi misi terakhir untuk melenyapkan seorang anggota dewan. Dia dijanjikan akan pensiun setelah ini dan dia merasa senang karena akhirnya akan mendapat kesempatan untuk kembali ke Korea guna menikmati kebebasannya. Namun, seorang anggota organisasi yang sedang menunggu di Korea datang mengejarnya untuk membunuhnya. Dan dengan ini, dia merujuk pada target pertama yang dia bunuh di toko. Kang Man menyebutkan bahwa Batala tidak pernah berniat membiarkannya pergi dari awal. Leon mendengar hal itu dan memberitahu Kang Man bahwa karena dia sedang dalam pelarian, seharusnya dia tetap bersembunyi di tempat yang tidak akan ditemukan siapapun. Leon ingin tahu mengapa dia membuat masalah yang akan mengundang bahaya bagi dirinya sendiri. Leon membuka kulkas mini di mobil dan memperlihatkan puding di dalamnya. Kang Man menjawab bahwa dia tidak melakukan apa yang disarankan Leon karena dia bukan orang yang sama dengannya. Kang Man kemudian memberitahu Leon sebuah peribahasa yang mengatakan jika seseorang ingin menyembunyikan anjing, mereka harus menyembunyikannya di kafe. Kang Man menyebutkan bahwa sudah jelas Batala ingin membunuhnya dalam jangka panjang. Itulah sebabnya dia menginginkan sesuatu untuk melindunginya dari mereka. Kang Man meraih puding itu dan mengulurkannya kepada Leon, memintanya untuk menjamin keselamatannya sebagai ganti dia akan bekerja untuknya. Leon mengambil cangkir itu dan bertanya pada Kang Man apakah dia tidak meminta terlalu banyak pada organisasi yang hanya berisi para siswa. Kang Man mengejutkan Leon dengan gerakan agresif, bertanya apakah dia datang ke tempat yang salah karena jaringan yang dia kenal adalah kelompok pembunuh bayaran. Kembali ke kafe, Sang Biler juga memberitahu Hartiga bahwa anggota di bawah umur hanyalah gangguan. Faktanya, mereka hanyalah sekumpulan tabir asap sekali pakai untuk menutupi pembunuhan. Hartiga kemudian bertanya pada Diler apakah kematian Kang Man akan disembunyikan, tetapi Sang Diler meyakinkannya bahwa hal itu tidak akan terjadi. Hartiga terkejut dengan betapa percayanya Diler tersebut dan bertanya mengapa dia begitu yakin. Sang Diler menghela napas, memberitahu Hartiga bahwa tidak ada alasan besar karena yang mereka bicarakan adalah Spade A. Sekarang di dalam Rolls-Royce, Leon meyakinkan Kang Man bahwa tawarannya untuk bergabung memang menarik tetapi dia akan menolaknya. Dia mulai bicara melantur, mengatakan dia sudah cukup mendengar kata-kata manis sebelum memberitahu Kang Man bahwa ada kemungkinan dia mengatakan kebenaran yang dicampur dengan kebohongan. Dia juga tidak tahu apakah Kang Man mendekati organisasi dengan motif tersembunyi, seperti cawan beracun. Leon hendak menyelesaikan pernyataannya ketika Kang Man memotongnya, memberitahu Leon bahwa dia pasti takut akan konflik bersenjata dengan Batala karena dia tahu mereka tidak akan tinggal diam jika Leon menerimanya. Kang Man mengejek Leon, mengatakan dia pasti sangat takut pada Batala sampai-sampai membawa banyak anak buah hanya untuk menemui satu orang. Kang Man terus mengutarakan isi pikirannya sampai Leon dengan marah mencengkeramnya dari belakang, memberitahu bahwa jaringan tersebut akan menang dalam konflik bersenjata dengan Batala. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat yang tampak seperti taman hiburan yang terbengkalai. Kang Man mengungkapkan rasa nostalgia yang dirasakannya karena sudah lama dia tidak pergi ke taman hiburan. Namun, melihat kondisi taman yang sudah rusak, dia bertanya apakah mereka sedang dalam musim Halloween. Leon kemudian memberitahu bahwa taman itu sudah lama tutup, dan karena tidak ada orang, tidak ada kamera CCTV. Leon menyebutkan bahwa taman hiburan adalah tempat yang sempurna untuk membuang mayat, dan dia membuka bagasi mobil untuk menunjukkan kantong jenazah yang ada di dalamnya. Leon menyebutkan bahwa rencana awalnya adalah membunuh Kang Man bersama dengan orang di dalam kantong jenazah itu, tetapi dia telah berubah pikiran. Saat dia membuka kantong tersebut, dia memberitahu Kang Man bahwa ada sesuatu yang membuatnya bingung saat pertama kali menerima laporan tentangnya. Dia penasaran dengan fakta bahwa Hyun tidak mengalami cedera di lokasi pertarungan, dan dia ingin tahu mengapa Kang Man melindunginya. Dia bertanya apakah itu untuk menghindari keterlibatan pihak ketiga, atau apakah dia hanya tidak ingin membuat keributan. Leon mengingatkannya bahwa niatnya adalah untuk menargetkan dirinya, itulah sebabnya dia lebih bingung tentang semua itu. Leon membuka kantong untuk mengungkapkan orang di dalamnya yang ternyata adalah Hyun yang telah babak belur. Mulutnya ditutup lakban dan dia diikat dengan rantai tebal. Leon kemudian bertanya pada Kang Man apakah dia melindunginya karena dia benar-benar menyukainya. Melihat Hyun dalam kondisi seperti itu mengejutkan Kang Man, dan dia bertanya apa yang sedang dilakukan Leon dengan ini. Leon menjawab bahwa dia ingin benar-benar melihat apakah Kang Man adalah aset yang berbakat dan apakah dia benar-benar Spade A milik Batala. Leon kemudian menyerahkan sendoknya, menyuruhnya untuk membuktikan diri, dan tanpa ragu, Kang Man mengarahkan sendok itu ke arah Hyun. Sementara itu, teman-teman Hyun terlihat di kafe sedang memesan para
Power Fight setinggi Menara Eiffel. Ketiganya bingung dengan hilangnya Hyun secara tiba-tiba karena mereka telah mencoba menghubunginya, tetapi nomornya tidak dapat dijangkau. Kembali ke taman hiburan, Kang Man berada dalam dilema. Target utamanya, yaitu Leon, pada dasarnya tepat di depannya, dan jika dia melenyapkannya, misi selesai. Namun, masalahnya adalah dia tidak tahu apakah ini Leon yang asli atau bukan. Dia bertanya-tanya apakah orang ini disiapkan hanya untuk mengujinya. Pada titik ini, dia tahu bahwa peluangnya 50-50 karena jika dia menghabisi orang yang berdiri di depannya dan ternyata palsu, yang asli akan menyadari tujuannya dan segera menghilang. Karena ini, Kang Man tahu dia tidak bisa bertindak sembarangan. Jadi, satu-satunya pilihan yang dia miliki saat ini adalah mengikuti permainan pria yang mengaku sebagai Leon itu. Saat itu juga, Kang Man menusuk Hyun dengan sendok, mengejutkan Leon. Namun tidak mengherankan, tubuh itu ternyata palsu. Leon bisa melihat betapa tenangnya dia, dan dia bertanya kapan dia menyadari bahwa tubuh itu palsu. Kang Man menjawab bahwa dia sudah mengetahuinya sejak awal. Dia memberitahu Leon bahwa bahkan jika penyamarannya sempurna, tidak ada cara untuk meniru kerangka alami atau kepadatan otot seseorang. Kang Man masih bertanya mengapa dia melakukan tes seperti itu ketika sistem pengeras suara taman berbunyi dengan suara Leon. Kang Man berbalik dan melihat bahwa Leon sudah menghilang dan dia sekarang berada di ruang kontrol taman. Dia berbicara kepada Kang Man melalui mikrofon, memberitahu bahwa dia bekerja sangat keras untuk mengejutkannya, tetapi reaksinya terhadap semua itu cukup membosankan. Leon mengakui bahwa orang di dalam tubuh itu hanyalah orang palsu yang disamarkan sebagai temannya. Leon mengaku bahwa tubuh aslinya milik seorang anggota jaringan. Sebelum Kang Man menyadarinya, orang di dalam bagasi telah muncul di belakangnya dan Leon memberitahu Kang Man bahwa dia juga seorang kontraktor. Faktanya, dia adalah mantan anggota jaringan, jadi dia pada dasarnya adalah pengkhianat. Pengkhianat itu kemudian melepaskan penyamaran Hyun di wajahnya untuk mengungkapkan wajah aslinya. Ternyata dia adalah pria berambut pirang dengan mata hijau dan namanya adalah Lee Daniel. Kang Man menjadi gelisah saat melihat ini dan dia bertanya pada Leon apakah ada motif tersembunyi di balik semua ini. Leon memuji intuisinya, memberitahu bahwa mereka berdua memiliki satu kesamaan, dan ini adalah fakta bahwa dia dan Daniel sedang diburu oleh organisasi mereka masing-masing. Mengingat hal ini, Leon menyebutkan bahwa dia telah menyiapkan pertandingan kebangkitan. Leon mengungkapkan bahwa ini adalah pertandingan sampai mati, mengungkapkan bahwa siapapun yang menang akan dilantik ke dalam jaringan. Leon menyatakan pertandingan dimulai dan Daniel tidak membuang waktu untuk melakukan langkah pertama. Dia melemparkan rantainya ke arah Kang Man, tetapi Kang Man menyingkir sebelum terkena. Kekuatan dari serangan itu ternyata sangat kuat sehingga membelah Rolls-Royce menjadi dua. Daniel tersenyum jahat saat dia mengungkapkan bahwa dia adalah seniman yang bangga dengan karyanya. Kang Man berhasil mendarat di sisi lain dari serangan itu, sedikit jauh dari tempat serangan berakhir. Kang Man bertanya pada Daniel apa yang dia bicarakan dan Daniel menerjangnya lagi sambil mengungkapkan bahwa dia adalah seniman yang membunuh orang dan mengubahnya menjadi karya seni. Dia memberikan serangan area yang menghancurkan lagi dengan rantai. Tapi seperti sebelumnya, Kang Man menyingkir. Daniel melanjutkan pembicaraan tentang apa yang dia lakukan dengan targetnya, mengungkapkan betapa gembiranya dia saat mengerjakan target terakhirnya. Dia menyebutkan bahwa dia menggunakan keluarga target sebagai dekorasi sekitar, dan dia mengatakan ini sambil menjilat bibirnya untuk menunjukkan betapa dia menikmatinya. Dengan ini, Kang Man menyadari bahwa Daniel tidak hanya membunuh orang tak bersalah, tetapi dia juga bermain-main dengan tubuh mereka. Kang Man meraih salah satu roda rantai di taman, dan dia berlari menuju Daniel. Kang Man menyimpulkan bahwa Daniel bukan hanya seorang psikopat, tetapi juga seniman. Dia mengayunkan rantai ke leher Daniel, dan semua refleks Daniel menjeritkan bahaya padanya. Rantai itu tanpa benar-benar mencengkeram leher Daniel, tetapi di detik terakhir, dia melemparkan kepalanya ke belakang untuk menghindari serangan Kang Man. Dia tertahan oleh serangan Kang Man, tetapi dia tetap memegang kendali situasi, dan dia memberitahu Kang Man bahwa dia akan menganggap kesimpulannya sebagai pujian. Daniel menyatukan lengannya dan menghancurkan rantai sambil berbalik untuk menatap Kang Man dengan senyum. Dia menatap mata Kang Man langsung saat dia mengayunkan serangan ke arahnya, sambil memberitahunya secara rinci apa rencana morbidnya untuknya. Ayunannya meninggalkan dampak yang menghancurkan di tanah, mendorong Kang Man ke belakang, dan Daniel menyebutkan bahwa rencananya adalah meremukkan sendi dan otot wajah Kang Man sebelum rigor mortis terjadi. Setelah ini, dia berencana merendam tubuh Kang Man dalam hidrogen peroksida untuk mengekspresikan kemanusiaannya yang layu. Dan untuk penyelesaian dilanya, dia ingin menusuk tubuh Kang Man di tiang sebagai tanda kebebasan yang dicuri. Setelah mendengar semua ini, Kang Man menyimpulkan bahwa Daniel berencana mengubahnya menjadi kuda komedi putar. Tetapi ini hanya membuat Daniel marah, yang menyuruh Kang Man untuk tidak membandingkan karyanya dengan kuda komedi putar. Dia berjalan dengan anggun ke depan sebelum mengayunkan rantainya secara melingkar untuk membuat penghindaran lebih sulit, sambil memberitahu Kang Man untuk tidak pernah membandingkan karyanya dengan sampah murah yang diproduksi massal. Rantai itu terbang ke arah Kang Man dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan efek dari serangan itu menghancurkan taman komedi putar karena dia kesal karena Kang Man membandingkan seninya dengan logam dan plastik. Daniel percaya dia telah menghabisi Kang Man dengan serangan terakhirnya sampai dia mendengar suara Kang Man entah dari mana, bertanya apa masalahnya dengan logam dan plastik. Tiba-tiba, kepala komedi putar datang, terbang ke arahnya, tetapi Daniel dengan mudah membelahnya. Kang Man muncul di tengah debu, memberitahu Daniel bahwa seniman sejati tidak menyalahkan bahan-bahannya. Dan saat itu juga, Daniel melihat ke atas untuk melihat sekumpulan tiang terbang ke arahnya. Dia melompat mundur dalam upaya untuk menghindari tiang-tiang itu sambil mengejek Kang Man karena menggunakan serangan mentah padanya. Namun, realitas suram dari apa yang terjadi menyadarkannya. Ketika dia menyadari bahwa tiang-tiang itu telah menghantam rantai, membuat rantai tersebut terjerat untuk menahannya di tempat. Kang Man tersenyum sambil bertanya pada Daniel
apa pendapatnya tentang karyanya karena dia pada dasarnya telah membuat lingkaran sihir dari kuda mati. Daniel mencoba bergerak tetapi menyadari bahwa tiang-tiang itu dibaut ke tanah dengan sangat kuat. Dan saat itu juga, Kang Man menyuruhnya menunggu acara utamanya. Tiba-tiba, salah satu ruan budu kincir ria jatuh dari langit. Daniel menyaksikan dengan ngeri saat bongkahan logam besar itu turun menimpanya. Ini meninggalkan dampak besar yang melempar debu kemana-mana seperti bom. Saat debu hilang, Daniel secara mengejutkan selamat dengan cedera ringan di kepala. Dia mengolok-olok Kang Man karena tidak punya selera. Dan saat itu juga, seekor anjing mainan muncul di sampingnya. Daniel bertanya-tanya untuk apa anjing mainan itu saat Kang Man keluar dari toko souvenir dengan mahkota mainan di kepalanya sambil memegang barang aneh lainnya di tangannya. Dia dengan santai memberitahu Daniel bahwa dia tidak bisa mendengar ocehan terakhirnya karena dia sibuk mencari alat. Kang Man kemudian memamerkan barang di tangannya yang merupakan tongkat mainan Pinky, membuat Daniel benar-benar bingung. Kang Man dengan santai menyalakan mainan itu saat dia memberitahu Daniel bahwa itu memiliki kekuatan untuk memusnahkan semua kejahatan. Daniel tersenyum saat mendengar ini, dan dia memberitahu Kang Man bahwa perangkat itu terlalu kekanak-kanakan untuk dilihat. Dia bertanya pada Kang Man apakah dia benar-benar berencana menggunakan mainan itu sebagai senjata melawannya. Dan Kang Man mengingatkannya pada apa yang dia katakan bahwa master sejati tidak akan pernah menyalahkan alatnya. Daniel tidak setuju saat dia merobek bagian kemejanya, memberitahu Kang Man bahwa semakin hebat sang master, semakin sensitif mereka terhadap alat mereka. Kang Man terkejut melihatnya memegang benang yang dia tenun dari kemejanya. Kang Man tidak percaya betapa menyimpannya dia, dan dia menutup matanya, memarahinya karena mengeluarkan benang dengan cara itu. Daniel memberitahu Kang Man bahwa apa yang dia lihat bukanlah kain biasa, mengklaim bahwa itu halus, seperti kuas, sambil mempertahankan tingkat ketajaman yang gila. Kang Man tiba-tiba menyadari bahwa benang itu sudah mendekatinya. Dan tepat saat Daniel melepaskannya, Kang Man bereaksi segera dan menundukkan kepalanya untuk menghindari serangan itu. Mengejutkan, benang itu tampak sangat kuat karena mengiris patung yang berdiri di belakang Kang Man. Dan inilah saat Kang Man menyadari bahwa benang itu tidak bisa dianggap remeh. Entah dari mana, Daniel menutup jarak di antara mereka dan mencoba memenggal kepala Kang Man dengan benang. Tetapi Kang Man menyalakan mainan itu, menembakkan gelembung ke arah Daniel. Ini mengalihkan perhatiannya saat gelembung terbang ke matanya. Rekaman suara di dalam mainan menyebutkan bagaimana itu dibangun untuk memusnahkan suku iblis jahat dengan gelembung suci. Daniel menggosok matanya kesakitan sambil mengutuk Kang Man karena merusak kulit sempurnanya dengan apa yang dia sebut bahan kimia murah. Saat dia membuka matanya, Kang Man telah menghilang, membuatnya bertanya-tanya kemana Kang Man pergi. Dia mulai berbicara sendiri seperti skizofrenik, bertanya apakah Kang Man lari, menjauh. Sementara itu, Kang Man telah menggunakan seluruh waktu untuk menganalisis pola bertarungnya, dan dia telah menyadari bahwa dalam hal senjata, Daniel sangat efektif. Dari penggunaan serangan berat, menggunakan berat rantai hingga potongan presisi, dan menggunakan benang tipis, dia adalah teknisi yang telah menguasai dua gaya bertarung yang berlawanan. Namun, kemampuan lapangan tempurnya, seperti melacak lawan, sangat kurang. Karena dia sudah selesai dengan analisisnya, Kang Man menyimpulkan bahwa inilah saatnya untuk mengakhiri pertarungan. Kang Man mengintip dari tempat persembunyiannya untuk menyadari bahwa Daniel telah menghilang dan meninggalkan dua boneka beruang jelek yang diikat dengan benang untuk menipunya. Dia bertanya-tanya apa itu saat Daniel muncul di belakangnya. Kang Man tahu dia akan diserang dan dia segera bereaksi terhadap ini. Dia mampu melindungi kepalanya tetapi menderita luka di wajah sambil kehilangan mainan pink di tangannya juga. Daniel terus berbicara kasar kepada Kang Man, memberitahunya bahwa inilah saatnya untuk membunuhnya. Tapi saat itu juga dia mendengar suara aneh di dekat kepalanya. Dia melihat sekeliling hanya untuk menyadari bahwa Kang Man telah menusuk lehernya dengan tongkat mainan. Daniel mencabutnya dan darah menyembur keluar dari lehernya, menyebabkan dia kesakitan hebat. Dia berteriak kesakitan dan Kang Man memarahinya karena memiliki waktu untuk berbicara tentang seni dan sampah ketika dia berada di ambang kematian. Saat itu juga, Daniel mencengkeram lehernya dan bergegas ke gedung arkade. Kang Man perlahan mengikutinya, menggunakan jejak darah dari lehernya untuk melacaknya. Dia berjalan ke dalam gedung, mengejek Daniel. Karena lari seperti kucing ketakutan hanya karena dia takut mati. Dia menemukan Daniel berlutut di tanah dan dia telah menggunakan benang untuk membungkus lehernya seperti perban untuk meminimalkan pendarahan. Daniel kemudian mulai berbicara tentang struktur besi dan sebagainya, membuat Kang Man bingung. Namun, Kang Man menyadari bahwa seluruh tanah tertutup benang, dan dia bertanya pada Daniel apa yang dia sibuk ocehkan. Kang Man mengejeknya karena beralih karir dari seniman menjadi filsuf di ambang kematian. Namun, Daniel mengoreksinya, memberitahu bahwa apa yang saat ini terjadi adalah inspirasi. Dia mengaku bahwa berada di ambang kematian telah membuka matanya pada sesuatu yang penting. Dia menyebutkan bahwa daripada membiarkan kematian menariknya, dia memutuskan untuk menarik kematian ke arah dirinya sendiri. Ternyata dia telah memasang benang ke struktur besar yang berdiri tepat di atas arkade. Kang Man masih tidak mengerti apa yang dia katakan dan dia berasumsi bahwa dia bicara omong kosong karena dia kehilangan banyak darah. Tiba-tiba, Kang Man menyadari bahwa dia berdiri di jeratan benang yang telah disiapkan Daniel untuknya. Daniel dengan bersemangat memberitahu Kang Man bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari ruangan dan menggunakan setiap kekuatan yang tersisa. Daniel berdiri tegak sambil memberitahu Kang Man bahwa dia adalah mahakaryanya yang paling hebat. Daniel hampir tidak bertahan hidup dengan air yang mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya. Dia bertanya pada Kang Man apakah dia bisa mendengar suara besi yang besar dan berat yang dipukuli angin dan hujan. Kehilangan keseimbangannya hanya karena beberapa helai benang. Ternyata Daniel sudah menarik struktur itu ke atas mereka. Kang Man menyadari betapa seriusnya situasi ini ketika dia tidak bisa bergerak dan
dan Daniel memberitahu betapa indahnya mereka bisa saling membunuh. Saat Kang Man panik, Daniel bergegas memeluknya sebelum memberitahu bahwa judul mahakaryanya disebut merangkul kematian. Saat itu juga, struktur itu menabrak gedung saat Daniel berpegangan pada Kang Man saat gedung itu runtuh menimpa mereka. Kemudian, Leon terlihat berdiri di luar struktur yang runtuh, mengungkapkan keterkejutannya pada bagaimana arkade besar itu telah hancur menjadi debu. Leon tidak percaya bahwa Daniel benar-benar memilih kematian dalam pertandingan untuk bertahan hidup. Dan saat itu juga, dia berbalik untuk mengungkapkan Kang Man yang berdiri di sampingnya. Kang Man terlihat baik-baik saja dan hanya berjuang untuk menyalakan rokoknya. Kang Man mengingatkan Leon bahwa dia sudah melakukan apa yang dia minta, dan Leon mengakui bahwa dia melakukannya dengan sangat baik. Ternyata Kang Man telah meninggalkan Daniel benar-benar terikat oleh benangnya sendiri seperti souvenir. Leon bertepuk tangan untuk Kang Man, memberitahunya bahwa dia lulus dengan cemerlang, dan dia meyakinkan Kang Man bahwa sejak saat itu, jaringan akan menjamin keselamatannya. Dia akan menyatakan kondisi mereka ketika Kang Man memotong, meyakinkannya bahwa dia akan membunuh siapapun yang mereka ingin dia bunuh, jadi mereka tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Beberapa hari kemudian, Kang Man terlihat berjalan pulang setelah sekolah, bertanya-tanya mengapa jaringan belum menghubungi dia, bahkan setelah dia direkrut ke dalam jaringan. Saat dia mencapai pintunya dan menekan kata sandinya, dia berhenti dengan kesadaran bahwa seseorang telah berada di dalam rumahnya.